Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah sekian lama. Kalau saya pribadi ketemu teman-teman secara virtual mungkin udah cukup lama ya, tapi Alhamdulillah ada kesempatan lagi di hari ini untuk eksplorasi, untuk ngebahas tentang handling toxic people effectively with NLP. Nah, seperti yang kita lihat hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani partner terbaik saya. Ada Mas Hendri, ada Coach Hendri yang sudah nampak di sini juga ya. Jadi seperti yang kita sepakati bersama, hari ini kita akan eksplorasi tentang gimana sih cara kita tuh bisa menghadapi orang-orang yang toksik ya. Orang toksik ini kan cukup banyak mungkin kita temui entah itu dari lingkungan pekerjaan atau mungkin dengan tetangga, macam-macam tuh ya. Terus strateginya gimana? Caranya gimana? Nah, nanti insya Allah akan kita bahas di kesempatan malam ini. But sebelum kita masuk ke materinya, kita kenalan dulu. Maybe ada beberapa teman-teman yang belum kenal saya, yang belum kenal sama Mas Hendri juga. Maka ini adalah kesempatan yang baik untuk kita saling mengenal gitu ya. Dan sebelum saya memperkenalkan diri dan juga Mas Hendri, kita kenalan dulu dengan INLPA ya. Ini karena yang mempromotori acara ini kan INLPA gitu kan. Jadi nanti kita kenalan dulu dengan INLPA itu apa. Terus yang berikutnya, inilah hal yang perlu kita sepakati bersama juga. Yang pertama, teman-teman, kalau bisa posisinya duduk, tidak rebahan, karena seperti yang kita tahu, posisi duduk itu buk posisi yang efektif untuk belajar dibandingkan rebahan. Nah, gitu ya. Jadi yang masih rebahan, boleh silakan duduk dulu, jadi biar proses learning-nya juga bisa lebih efektif, bisa lebih maksimal. Terus yang kedua, bisa jadi ada insight-insight yang teman-teman dapatkan ketika proses eksplorasi kita langsungkan nanti, maka harapannya bisa dicatat. Nah, karena ilmu itu perlu diikat dengan tulisan. Kita nggak bisa sepenuhnya mengandalkan kekuatan memorizing kita untuk mengingat ya, karena satu saat mungkin juga bisa lupa, tapi harapannya dengan menulis itu kita bisa tetap mengingat apa yang sudah pernah kita pelajari, apa yang sudah pernah kita eksplorasi bersama gitu ya. Terus yang berikutnya adalah open minded. Ini juga perlu kita sepakati dulu. Open minded artinya kita bersikap terbuka dengan hal-hal yang baru. Nggak perlu dikritisi dulu, terima dulu aja ya. Dikritisi itu nanti gitu. Sepakat atau tidak sepakat itu nanti dulu. Yang penting ditampung aja dulu karena nanti ada sesi tanya jawab juga. Kita bisa eksplorasi lebih dalam di sesi tersebut. Gitu teman-teman ya. Baik. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan INLPA. Ini apa sih gitu ya? Mungkin banyak yang belum tahu nih. Jadi INLPA atau Indonesia Neuro-Linguistic Programmer Association ini adalah komunitas belajar sebenarnya yang di dalamnya itu diisi dengan praktisi-praktisi NLP ya, yang dalamnya itu isinya adalah pelatihan, seminar gitu ya. Yang fokusnya memang untuk mengembangkan pada penerapan dan juga nanti ada kelas-kelas sertifikasi NLP. Harapannya semakin banyak orang di Indonesia yang hidupnya itu terbantukan dengan adanya NLP, ya. Dan kami juga berharap dengan adanya INLPA ini kita membangun ekosistem biar NLP itu bisa berdampak luas karena mungkin selama ini NLP itu bisa dirasakan, bisa dinikmati itu oleh sebagian orang yang kebanyakan memang profesional. Di era sekarang pun NLP juga sudah mulai masuk ke dunia korporasi juga. Intinya itu masyarakat umum itu belum banyak yang tersentuh oleh keajaiban dari neurolinguistic programming ini. Nah, harapannya INLPA ini bisa hadir untuk memberikan warna pada perkembangan dunia NLP yang ada di Indonesia. Walaupun memang komunitas ini baru kami buat sekitar tahun 2023 kemarin, tapi alhamdulillah saya dan juga Mas Hendri yang sebagai founder, nah ini penampakannya. Nah, kami sebagai founder, kami alhamdulillah sudah diberikan kesempatan lebih dulu untuk belajar, bereksplorasi, dan juga mengajarkan NLP kurang lebih sudah 15 tahunan lah ya, 15-16 tahunan lah kita mengenali NLP ini gitu. Nah, harapannya ini menjadi momen yang
oke untuk kita semua ya, momen yang life changing lah harapannya ya. Karena saya pribadi dan juga Mas Hendri merasakan dampak yang sangat luar biasa saat kami itu bereksplorasi NLP dalam keseharian gitu. Nah, saya Idrus Putra, teman-teman boleh panggil Mas, boleh panggil Pak, boleh panggil Coach, bebas, senyamannya saja ya. Karena beberapa yang panggil Mas, ada yang panggil Coach, sesuai dengan profesi saya. Memang saya lebih banyak kegiatan itu di dunia training, coaching, dan juga hipnoterapi. Nah, seperti yang teman-teman lihat juga, saya nggak sendiri, ada sosok ya, penampakan ini kalau di layar ini ya. Foto orang bertopi ini hadir juga saat ini, ada Mas Hendri. Dipersilakan Mas Hendri untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Mas Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir di Learning Forum ini dan izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendri Harjanto, dipanggil Mas Hendri. Saya dari Sleman, Yogyakarta, dan pekerjaan bukan pekerjaan ya. Jadi salah satu hal yang sangat saya nikmati adalah ngajar. Jadi saya seperti Mas Idrus gitu ya, yaitu seorang trainer di perusahaan dan saya sangat menikmati NLP. Saya belajar NLP 2009 awal-awal ya. Jadi mungkin belum terlalu lama, baru 10 tahunan lebih ya mungkin di sana. Dan bagi saya itu adalah saya peserta termuda saat itu dan bagi saya itu adalah momen yang life changing buat saya. Belajar NLP bukan tentang dulu belajar NLP orang mikirnya untuk banyak orang belajar NLP untuk jadi trainer doang gitu. Tapi aslinya NLP beyond itu semua teman-teman semuanya. Nah ini yang kita ingin bawa di INLPA bahwa NLP ini tidak melulu oh NLP oh trainer berarti. Nah, kadang-kadang itu yang muncul. Padahal NLP adalah sebuah ilmu terapan yang semangat dari kami gitu ya founder ini untuk membawa itu lebih praktikal, terutama juga dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam kehidupan sehari-hari teman-teman semuanya. Sehingga kenapa kita milih judul ini? Karena ini adalah bagian salah satu misinya INLPA, yaitu bagaimana Down to Earth di NLP sendiri itu lebih menyentuh ke banyak orang tanpa tanpa harus kemudian belajar yang cukup complicated karena belajar NLP memang kalau kita mau beneran belajar sampai sekarang saya merasa juga belum terlalu semuanya mengerti gitu ya artinya masih terus belajar. Banyak istilah-istilah yang mungkin karena dicetuskan oleh pendirinya dengan kreativitas yang juga berbagai macam yang itu mungkin akan menuntut kita untuk mau belajar lebih panjang tapi memang belajar ya seperti itu itulah yang saya nikmati dan di sisi lain ada orang-orang mungkin yang di luaran sana yang mungkin atau mungkin kita semuanya pengen bagaimana sih cara praktikalnya tanpa kita harus terlalu bukan aku nggak pengen belajar NLP secara dalam banget tapi aku pengen dapat manfaat. Nah, itulah teman-teman semuanya misi kami berdua yang kemudian dengan beberapa kesamaan kita uh, tawarkan di INLPA dan satu lagi teman-teman bahwa pencarian saya tentang berbagai macam eh, apa ya, bagaimana cara mendevelop kemampuan pribadi dan kemudian teman-teman dan peserta itu mengantarkan saya pada lembaga namanya The Hatmat Institute dan alhamdulillah ada 3 di Indonesia saat ini yang dipercaya untuk jadi praktisinya The Hatmat Institute yaitu lembaga yang meneliti paling dalam ya. Jadi paling banyak risetnya bukan bukan yang uh, soft science gitu, tapi hard science karena masuk di banyak jurnal. Bagaimana ternyata hati kita, jadi otak mind itu tidak hanya di kepala kita, tapi juga di jantung kita, di pencernaan kita dan macam-macam. Nah, bagaimana hal itu dan sangat relate sama orang Indonesia yang kalau kemana-mana orang tua kita mengatakan hati-hati di jalan. Nggak ada yang pikir-pikir di jalan, ya nggak ada yang hati-hati di jalan. Yang itu kita bawa sama-sama di INLPA ini. Next, insya Allah nanti kita bahas lebih panjang, tapi ini adalah perkenalan singkat dari saya dan sekaligus bagaimana saya menjiwai INLPA yang kami diskusikan bersama. Begitu, masih terus silahkan Oke, untuk dilanjut. siap. Baik. Terima kasih teman-teman. Nah, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi memang
yang melandasi pembahasan kita di kesempatan kali ini kan NLP itu. Mungkin banyak yang masih awam tuh NLP ini apa sih? Dari tadi bilang NLP, NLP, NLP gitu Mas Hendri. Nah, jadi di awal ini kita akan bahas secara ringkas dulu, brief aja tentang Ya, NLP itu apa, kenapa kok harus NLP gitu loh, kenapa aku nggak pakai yang lain PLN gitu misalnya gitu Mas Hendri ya. Kenapa kok NLP gitu loh. Nah, di karena beberapa yang hadir di sini ini berapa orang nih sekarang nih? 40 40-an lebih nih, 40-an lebihan orang. Itu ya. eh, beberapa yang saya tahu memang baru baru gabung nih Mas, baru tahu NLP mungkin nih, ya kan? Mungkin sebelum ikut sesi malam ini udah sempat browsing-browsing gitu kan. Mungkin masih bingung apa itu NLP gitu. Nah, coba kalau dari Mas Hendri sendiri apa Mas insight yang bisa dibagikan ke teman-teman tentang NLP ini apa sih gitu? Oke. Oke. Eh, Mungkin nanti Coach Idrus bisa nambahin ya. Oke. Saya mungkin mengantarkan dulu pada pemahaman yang saya pahami. Karena gini teman-teman, NLP ini sebuah bidang yang sangat luas, tokohnya banyak, definisi masing-masing tokoh bisa beda. Nah, itu yang menarik, yang memperkaya sekali. Jadi areanya itu bisa jelas gitu ya, tapi orang mendefinisikannya bisa beda-beda gitu. Hmm. Termasuk para pendirinya sendiri itu bisa mendefinisikan NLP dengan sangat berbeda. Nah, secara sederhana teman-teman, karena NLP itu adalah sebuah singkatan dari Neuro Linguistic Programming yang ada 3 kata ya buat teman-teman yang mungkin baru mendengar atau baru mengenal gitu ya. Neuro sendiri merujuk pada syaraf, arahnya lebih ke arah otak kita gitu ya di sana, yaitu bagaimana yang zaman dulu diketahui bahwa pusatnya itu adalah bagaimana otak itu adalah pusat untuk berpikir yang saat ini berkembang dengan sangat luar biasa gitu ya. Nah, neuro itu adalah bagaimana kita mengcoding apa ya urusannya soal syaraf. Nah, linguistik adalah tentang pilihan bahasa kita. Pilihan bahasa itu nggak harus secara verbal, non verbal juga itu dari bahasa. Dan bahasa itu sangat 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 luas kalau kita ngomong linguistik bisa dipengaruhi sama budaya dan macam-macam di sana gitu. Dan terakhir adalah programming, yaitu bagaimana ini eh, sebuah program. Artinya apa sih kalau secara sederhana? Neurolinguistic programming ini adalah bagaimana kita bisa memprogram neuro kita, syaraf dalam diri kita, itu dengan bahasa kita. Bahasa itu nggak melulu kemudian afirmasi gitu ya. Oh ngomong gitu ya kayak apa gitu. Enggak sih. Tapi kita setiap saat, ya, hampir setiap saat kita ngomong sama diri kita sendiri. Dan itu itu adalah bentuk dari programming. Dan ada salah satu dokter yang mengatakan bahwa Dokter Deepak Chopra mengatakan bahwa sekitar 60.000 kata sehari kita katakan pada diri sendiri. Yang artinya setiap hari, paling nggak kita ngomong ke diri sendiri, 60.000 kata. Dan itu jadi programming. Nah, itulah sebenarnya kenapa kemudian para developer ini itu meneliti lebih dalam. Kenapa kok ada orang berhasil, kenapa kok ada orang kok nggak berhasil. Nah, kemudian dipilihlah salah satu kalimat namanya neurolinguistic programming ini itu untuk mewakili apa sebenarnya yang mereka sedang kembangkan. Nah, next mungkin ke situ. Jadi kalau Bandler mengatakan salah satu pendiri NLP itu namanya Bandler gitu ya. Itu NLP itu apa sih gitu loh. NLP itu sebenarnya gini teman-teman, lahirnya itu dari modeling. Jadi nama pendirinya Bandler dan Grinder itu memodel tokoh-tokoh yang sukses di masanya. Zaman dulu itu yang sukses yang terkenal karena dunia Bandler Grinder terkait terapi yang dimodel adalah terapis-terapis. Zaman dulu awal-awal. Tapi sekarang sudah sangat meluas yang dimodel ada bisnis, pengusaha, olahragawan dan macam-macam. Tapi awal-awal yang dimodel adalah terapi. Itulah kenapa banyak orang mengaitkan, oh NLP itu terapi. Oh, enggak, itu karena adalah nuansa yang dulu awal-awal itu muncul karena yang di model Bandler dan Binder adalah terapi. Oh NLP ya, kayak sama kayak hipnoterapi. Ini dua domain yang agak berbeda, bukan agak berbeda, emang berbeda. Hipnoterapi adalah salah satu yang tokoh hipnoterapi namanya Milton Erickson adalah salah satu yang dimodel oleh NLP. Jadi NLP itu ngapain sih Mas Indri gitu? NLP itu lahir dari sikap attitude penasarannya para pendiri, foundernya. Penasaran apa sih? Kok bisa sih orang itu ngelakuin secepat itu, sedangkan orang lain kok enggak? Kok bisa sih orang itu efektif, kok orang lain enggak? Dalam konteks misal ya, bergaul.
apa tadi, toxic people atau difficult people. Kok bisa sih orang itu betah sama orang toxic kayak gitu? Kok ada orang nggak betahan misalnya? Nah, ternyata rasa ketertarikan seperti itulah yang memicu teman-teman. Jadi seorang yang belajar NLP tanpa rasa penasaran itu nggak bisa dikatakan seorang praktisi NLP yang baik karena memang ruhnya atau bukan ruhnya, jadi attitude dasarnya adalah curiosity, rasa ingin tahu. Penasaran. Nah, itu ya. Nah, curiosity ini, rasa ingin tahu ini membuat developer kemudian mengembangkan metodologi yang kemudian disebut dengan bahasa sederhana adalah modeling. Modeling itu apa sih? Bukan modeling jalan nggak lenggok di ya Tembok teman-teman. ya. Modeling di sini itu adalah gini loh teman gampangannya. Kok kamu bisa sih belajar kayak gitu cepat? Kok kamu bisa sih baca buku tebel? Nah, itu namanya modeling. Kita memodel keunggulan orang lain ataupun diri kita sendiri. Kok aku pas ngomong sama dia itu nggak grogi kalau ngomong pas di kantor grogi ya lah kita bisa memodel diri kita sendiri saat kita pede dan kita bawa ke saat kita nggak pede itu lah itu namanya modeling teman-teman. Nah, setiap orang itu Allah sudah kasih nih namanya keunggulan-keunggulan. Nah, itulah yang kemudian kita perlu model. Setiap orang itu punya keunggulan. Metodologi NLP itu dengan sikap rasa ingin tahu itu membuat kita tertarik. Apa sih yang bisa aku contoh dari orang itu? Sehingga ketika ketemu orang, kita fokusnya kita akan belajar melihat apa sih yang baik dari dia yang bisa aku contoh. Nah, metodologinya namanya modeling dan menghasilkan teknik-teknik. Nah, itu yang paling banyak diketahui orang adalah teknik NLP yang banyak dibahas di buku-buku. Gimana cara nyembuhin fobia? NLP itu ada namanya Fast Phobia Cure. Dia bisa bantu nyembuhin fobia 10 menit, 15 menit, atau bahkan 5 menit. Gitu. Fast Phobia Cure. Itu teknik. Hasil dari apa? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu gimana sih? Awalnya Bender Grinder itu meneliti orang yang bukan fobia. Orang yang sudah berhasil keluar dari fobia. Dia dia keingintahuan ini, sikap rasa ingin tahu ini kemudian di metodologi, di model. Kok bisa sih kamu bisa keluar, bisa sembuh dari fobia? Ternyata ada urutan-urutan pattern tertentu. Dibuatlah jadi teknik. Nah, itulah NLP sebenarnya adalah ilmu modeling dari lahir dari rasa ingin tahu dan kemudian jadi teknik. Dan ini ilmu keseharian teman-teman. Ketika ketemu orang, tiga nilai ini kita bisa, tiga hal ini kita bisa bawa. Sikapnya adalah rasa ingin tahu, metodologinya apa yang aku bisa pelajari dari orang itu. Alih-alih kita, dia memang sejak lahir pintar, dia memang berbakat, dia memang anaknya pejabat, dia memang anaknya orang pintar. Mending kita tertarik untuk niru. Dan kemudian caranya gimana ya? Akhirnya jadi teknik-teknik, urutan teknik yang kita bisa buat sendiri teman-teman semua. Nah, NLP sebenarnya adalah ngomongin soal itu. Dan itu kan ilmu kehidupan banget ya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya nih, gimana sih spesifiknya kita bisa gunain NLP ini? Ini kita bawa dalam berinteraksi dengan toxic people. Nah, kita akan ngobrol lebih banyak nih. Gimana nih, Coach Idris nih? Lanjutnya ini Nah, supaya kita bisa interaksi sama toxic people nih kayak gimana sih? oke, menarik ini. Jadi NLP itu kan memang bisa masuk ke berbagai hal, ke berbagai bidang. Karena memang NLP itu kan hasil pemodelan ya Mas Hendri ya. Jadi termasuk di dalamnya ada komunikasi gitu kan. Kita belajar bagaimana komunikasi yang lebih efektif. Nah, itu bisa menggunakan NLP sebagai alat bantunya. Termasuk ketika kita menghadapi orang-orang yang kita anggap toksik gitu ya. Duh. Nah, kita eksplorasi ini nih. Saya ingin tanya sama teman-teman semua ya, biar kita bisa berinteraksi juga. Silakan ditulis di kolom chat ya. Menurut teman-teman, toxic people atau orang yang toxic itu yang kayak gimana sih? Atau apa sih gitu loh? Orang toxic itu apa sebenarnya gitu? Coba kita akan eksplorasi di ini dulu ya. Silakan dituliskan di kolom chatnya. Ya, menurut teman-teman kayak gimana sih orang toxic? Nah, Saya survei beberapa orang gitu. Toxic itu yang oke. kayak gimana gitu. Nah, sekarang Woi, kita diskusi ini. Kayak gimana sih orang toxic ini sebenarnya? oke. Orang NPD, Waduh, beracun. beracun. Waduh. Dia bawa racun Menjengkelkan, mungkin. manipulatif, mengontrol. Manipulatif. Waduh. Oke. Oke. Toxic racun, people orang-orang. Toxic people orang-orang beracun. Egois. Oke. Egois. Orang yang berbeda cara pandangnya dengan diri kita. Wow. Orang-orang yang nges Orang yang berbeda cara pandang sama diri kita. Menarik. orang yang memberikan dampak negatif di lingkungan. Orang yang ngomong-ngomong hal negatif aja.
orang yang Oke. ngomong hal-hal negatif aja, orang Hmm. yang membawa dampak negatif, selalu menggunakan kata awal nyuwun sewu. Wih, bisa jadi orang toksik gitu ternyata ya. Suka mengkritik. Berarti kita jangan ngomong nyuwun sewu, berarti jangan Iya. nyuwun sewu. Oke, sebentar. Kayaknya mic saya kurang kencang ya. Suka mengkritik. Oke, Mas Idrus izin. Oke. Sudah Oke, jelas? Sudah jelas suara saya? ya. Gapleki. Nah, ini basa Jawa. Wis lah. Malah Orang ngomong yang negatif gapleki. vibes gitu. Oke. Orang yang memberikan pelajaran. Selalu Orang yang menciptakan drama. Orang yang memiliki aura mistis. Wah, ini. macam-macam ya ternyata. Ya, ini ada yang menarik juga nih, Mas Idrus. Orang yang Apa itu, memberikan Mas? pelajaran dalam hidup kita. Wow. Oh Oh, iya nih. Orang yang memberikan pelajaran dalam hidup kita. Wow, ini Mas sebenarnya Andri. yang mana yang benar ya kira-kira ini? Ada yang memberikan pelajaran, ada yang gapleki, ada yang Hmm. manipulatif gitu ya di sana Wah, ya. macam-macam ya ternyata. Oke. Menjerumuskan. Oh, ada juga yang menjerumuskan nih. Toxic tuh menjerumuskan. Oke. Wah, Ya. macam-macam ya. Macam-macam ya ternyata. Nah, ini yang menarik Mas Hendri dan teman-teman semuanya. Ya. Ternyata nih, persepsi orang, pemahaman orang, setiap orang untuk memaknai orang toksik itu beda-beda. Ini insight yang bisa kita dapat karena jawaban atau respon dari teman-teman bermacam-macam gitu kan. Ada lagi yang orang toksik itu habis manis sepah dibuang. Wow, itu dianggap toksik gitu. Nah, yang menarik Itu adalah pedagang tebu itu, Mas. pedagang tebu, betul. Nah, yang Ya. menarik adalah ini Mas Hendria, tadi itu. Kayak nggak ada definisi yang baku tentang toksik, orang toksik gitu. Kalau kita melihat teman-teman, kira-kira ya 20 tahun yang lalu atau kelamaan lah, 10 tahun yang lalu deh, 10 tahun yang lalu lah. Ada nggak ya istilah orang toksik gitu? Kayaknya Sejauh belum ini, lazim ya. iya, sejauh ini saya cari-cari juga belum ada tuh istilah orang toksik sekitar 10 tahun yang lalu. Yang menarik adalah istilah orang toksik atau toxic people itu muncul ya baru, ini koreksi kalau saya salah, sekitar 3-4 tahunan inilah ya. Ketika media sosial itu semakin ngebum. Nah, di saat itulah muncul banyak istilah baru, terminologi baru. Yang menjadi problem teman-teman, ini yang ingin kita bahas juga di kesempatan kali ini, saat kita itu tidak bisa atau mungkin belum bisa atau mungkin belum menemukan definisi konseptual dan definisi operasional yang jelas tentang suatu hal, itu yang bikin kita tuh akhirnya menjadi bias, yang membuat kita menjadi over generalisasi. Karena pertanyaannya, kalau kita bilang standar ya, atau karakteristik, atau ciri-ciri, itu mungkin mirip-mirip. Tapi kalau dibilang standar yang baku, sehingga orang itu dikatakan toksik, itu yang kayak gimana? Sampai sekarang itu belum ada. Karena istilah orang toksik itu baru-baru aja. Sehingga orang melakukan over generalisasi, generalisasi yang berlebihan. Menganggap ketika orang itu nyebelin sama dengan toksik. Menganggap ketika orang yang tidak sesuai dengan keinginan diri kita anggap toksik. Orang yang ngomongnya nyelekit, ya, dianggap toksik. Gitu kan. Orang yang perilakunya negatif, kita anggap toksik. Nah, ini kan kerancuan-kerancuan ini yang akhirnya membuat kita itu bingung. Sebenarnya standar jelasnya gimana nih orang toksik? Oke, mungkin teman-teman bisa kalau mendapatkan dev ketika browsing ya, orang toksik adalah kalau di browsing di Google itu mungkin yaitu definisinya tuh banyak ya. Makanya yang menjadi masalah adalah karena belum ada atau mungkin nggak adanya definisi konseptual dan definisi operasional yang jelas, sehingga kita melakukan penilaian dan juga pelabelan terhadap orang-orang yang kita anggap nggak sesuai sama nilai-nilai kita, langsung kita berikan label, ini orang toksik nih, ini orang toksik, ini orang toksik, ini orang toksik.
Katakanlah semisal kita punya di dalam kehidupan sosial kita ada orang yang rewel, kita anggap toksik, gitu kan. Itu kalau semisal di over generalisasi, bisa jadi semua orang yang rewel itu toksik. Itu bisa muncul seperti itu. Jangan-jangan nanti ketika anak kita rewel, lu anak toksik lu gitu. Khawatirnya gitu ya. Karena ya itu, over generalisasi itu bisa nyambar kemana-mana teman-teman. Karena belum adanya inilah, ini fun fact ya, fun fact yang pertama nih. Karena memang belum ada ya definisi yang jelas ya, yang baku secara konseptual dan juga operasional tentang toxic people atau orang-orang toxic. Sehingga kita menggunakan preferensi, menggunakan pengalaman pribadi kita. Yang pertama ya, kita menggunakan pengalaman pribadi kita untuk menilai orang. Satu. Yang kedua, kita menggunakan standar orang lain yang biasanya kita lihat itu di media sosial. Ketika ada orang seperti ini orang toksik, ada orang seperti ini orang toksik gitu loh. Makanya kita perlu hati-hati dengan definisi yang kita ciptakan sendiri tentang orang toksik. Efeknya adalah kita akan bisa melakukan yang namanya over generalisasi. Nah, karena belum adanya definisi yang jelas ya tentang toxic people ini berpotensi menyebabkan over generalisasi. Efeknya apa? Ya, cara kita memberikan reaksi kepada orang-orang yang kita anggap toksik itu akhirnya menjadi bias juga, menjadi nggak jelas. Gitu, teman-teman. Ini yang menjadi catatan. Nah, di dalam NLP itu kan kita kita belajar yang unsur L-nya tuh, linguistik ya, linguistik tentang bahasa. Bahasa itu seperti yang Mas Hendri bilang tadi, ada berupa verbal, non-verbal, ada kata-kata gitu. Nah, dari sinilah kita perlu lebih selektif terhadap kata-kata yang kita pakai untuk nge-labelin orang ya, Mas Hendri, pada akhirnya. Ya, Oke. Sehingga yang terjadi adalah, nah setelah ini harapannya teman-teman coba untuk bisa em, redefining, mendefinisikan ulang. Jadi bisa ngasih perhatian yang lebih untuk mendefinisikan ulang tentang orang toksik. Mungkin mulai dari kriterianya gitu ya. Karena memang ya sampai saat ini belum belum ada definisi konseptual dan definisi operasional yang jelas tentang orang toxic atau toxic people. Nah, ini insight yang bisa kita dapat ketika kita belajar NLP adalah kita perlu berhati-hati dengan L-nya ini, linguistik, dengan kata-kata yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Karena kata-kata tersebut akan memengaruhi cara berpikir kita, cara kita menilai orang lain, cara kita bereaksi terhadap tindakan orang lain. Gitu. Jadi, sebenarnya NLP itu sangat kebantu di area L-nya ini, linguistiknya. Gitu. Kalau dari Mas Hendri gimana nih, Mas? oke, ya. Hmm. Eh, Menarik sekali ya, misalkan Mas Idrus tadi ya. Jadi ini tidak hanya sekedar gini, alah cuman soal definisi. Teman-teman semuanya, ini yang sering banget saya jumpai ketika saya ngobrol sama klien-klien kami, gitu kan, klien saya dan teman-teman saya. Karena salah definisi itu sangat mempengaruhi perilaku orang. Nah, sekarang coba definisiin ya, misal ya, definisi sukses itu apa sih? Itu orang akan beda-beda. Masalahnya banyak orang itu pakai definisi orang lain secara nggak sadar. Hmm. Definisi baik itu kayak apa? Nah, kayak gitu kan. Definisi bahagia itu kayak apa? Karena orang beroperasi berdasarkan tentang pemaknaan dia tentang sebuah hal. Nah, misal nih, oh, kalau semua orang di generalisasi, misal anak rewel, orang rewel berarti orang yang nggak sepakat sama aku berarti toksik. Sekarang Hmm. berarti sebagian besar orang di dunia ini toksik karena sebagian besar kayaknya nggak cocok sama kita gitu misalnya gitu kan. Nah, ini akan membuat dunia kita sempit sekali. Rasanya kayak penuh orang toksik. Padahal kata toksik sendiri artinya racun. Bayangkan hidup di tengah orang yang penuh racun. Rasanya nggak enak banget kan. Ya, kita mau bergaul, aduh, nah, akhirnya jadi kemana-mana. Nah, fun fact yang menarik lagi adalah, ah, teman-temanku toksik mas, gitu ya kan. Tapi kalau kita tanya teman-temannya, oh yang toksik itu aslinya dia. Nah, jadi saling menuduh toksik kan. Karena yang satu punya definisi toksik seperti ini, yang satu punya definisi toksik seperti ini. Jadi semuanya saling menuduh. Nah, ini karena teman-teman tidak sesederhana bahwa cuman just definisi. Justru langkah paling awal adalah coba deh kita sama-sama teliti lagi. Apa sebenarnya label yang kita berikan pada orang tersebut?
apakah beneran toksik kah? Atau ada label yang lebih enak? Oh, Hmm. orangnya belin misalnya. Nah, Hmm. kan udah tahu, oh, orang yang emang orang sulit itu lebih ringan misalnya ya. Oh, menantang nih orangnya ini kan. Nah, itu kan lebih ringan. Jadi teman-teman, pertama yang mungkin jadi insight utama banget buat kita adalah coba teliti lagi labelnya. Jangan semuanya seperti yang disampaikan Mas Ibnu dipukul rata bahwa toksik, semuanya toksik dengan hal-hal yang sangat sederhana. Meskipun mungkin dia cuma nggak setuju sama kita, tadi toksik. Hmm. Jangan buat apa ya pikiran kita terlalu sempit dengan hal seperti itu. Gitu, Mas Idrus. Ya. Oh, Nah, enggak? keren. Benar banget. Jadi memang itu ya, kita perlu selektif. Terus yang berikutnya, NLP itu adalah pengetahuan yang juga mempelajari tentang struktur, sequence, urutan gitu. Jadi kalau semisal orang punya perilaku tertentu yang kita anggap itu toksik itu tadi ya, nyebelin lah semisal. Kalau kita belajar NLP teman-teman, kita akan mencoba mencari tahu seperti yang disampaikan Mas Hendri tadi, sikapnya, curiosity ya, rasa ingin tahu. Kok bisa ya ada orang berperilaku seperti itu? Ada nggak sih alasan-alasan atau pengalaman-pengalaman yang membentuk cara berpikir dan perilaku kok sampai orang bisa kelakuannya kayak gitu gitu loh. Nah, NLP selalu membahas seperti itu. How? Bagaimana ya? Apa yang membuat orang itu berperilaku seperti itu? Makanya di dalam NLP kita juga akan belajar bagaimana kita bisa memisahkan, membedakan antara perilaku dan orangnya. Nah, bisa jadi orang yang kita anggap toksik itu perilakunya, bukan orangnya. Ini yang insight yang saya dapatkan ketika saya belajar NLP. Jadi untuk menilai orang itu biar lebih objektif, kita perlu memisahkan antara perilaku dan orangnya. Bisa jadi juga orang yang kita anggap toksik di kantor, tapi saat dia berinteraksi dengan pasangannya di rumah, dia nggak toksik. Nah kan bisa tuh. Bisa jadi perilaku toksik itu hanya muncul di area-area tertentu di kehidupannya. Nah, overgeneralisasi yang kita sebutkan tadi, bahayanya adalah ketika kita melabeli orang itu toksik, seolah-olah seluruh dirinya itu toksik. Perilaku yang dia munculkan dimanapun dia berada itu toksik. Padahal belum tentu. Nah, ini kan perlu kita sepakati dulu ya. Belum tentu. Kalaupun semisal, ya, dia di luar memang toksik gitu. Ya, di luar, di rumah pun dia sangat toksik gitu. Itu nanti lain cerita. Nah, itu nanti akan ada pembahasan pembahasan yang beda juga. Tapi setidaknya kita bisa dapat insight ketika kita belajar NLP tadi ya. Kita memisahkan antara perilaku dan orangnya. Sehingga yang kita nilai itu adalah perilakunya. Sebenarnya ada insight yang pernah aku dapat juga Mas Hendri ketika dulu masih di dunia medis ya, di kesehatan itu. Hmm. Orang dengan HIV AIDS itu sampai ada jargon gini, yang dijauhi itu penyakitnya, bukan orangnya. Hmm. Nah, itu Ya, kan sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi kalau ya, kita tuh nggak suka sama seseorang, kita kan bisa membenci secara profesional sebenarnya kan. Jadi yang kita benci ya, itu, ya, yang kita benci, yang kita nggak suka itu perilakunya, bukan orangnya. ya. Sehingga Secara adil gitu ya, Mas ya. secara adil gitu loh. Jadi nggak kita mengeneralisasi bahwa orang toksik itu busuk secara utuh. Enggak lah. Karena yang saya yakini juga, ini dalam nilai-nilai yang saya pegang ya Mas Hendri, bahwa Ya, Allah itu kan menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik ya. ya. Nah itu kan di surat Atin ada tuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kan insight-nya adalah kalau kita mentadaburi ayat tersebut, bahwa ya Allah tuh menciptakan manusia tuh dalam keadaan yang terbaik, dalam form, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Masa iya Allah dengan kesempurnaannya menciptakan sesuatu itu cacat gitu loh. Ini kan nah ini kalau dalam NLP kan ada neurological level juga teman-teman. Ini kita
memindahkan perspektif kita di nilai-nilai spiritual. Nah, jadi kita melihat segala sesuatunya bisa lebih lebih luas lagi. Jadi itu Mas Hendri tentang bagaimana kita bereaksi terhadap orang toksik itu kita perlu Hmm. memisahkan dulu antara perilaku dan juga orangnya gitu. Ya, oke, menarik banget itu. Jadi kalau kita lihat seharusnya kita harus bersikap seperti apa nih Mas untuk bisa mempraktekkan kita bisa bedain nih bahwa Mm-mm. itu perilakunya, ini orangnya gitu loh. Mm-mm. Secara praktisnya itu apa sih yang mungkin ada tips yang bisa Mas Idrus bagikan? Oke, ini kan tentang kemampuan menilai, kemampuan kita menilai lingkungan, keadaan, situasi, orang lain, itu kan dipengaruhi dari pengalaman-pengalaman pribadi juga tuh. Hmm, Nah, biasanya dalam NLP itu dikenal namanya reference atau referensi gitu. Jadi oke. cara berpikir kita untuk menilai suatu hal itu dibentuk oleh frame of reference. Jadi bingkai-bingkai referensi lah istilahnya ya. Sehingga kita bisa mengatakan ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, ini tidak. Itu kan karena frame referensi itu. Bingkai-bingkai referensi yang kita punya. Salah satu cara yang bisa kita lakuin biar kita bisa lebih fleksibel untuk menghadapi orang-orang seperti adalah kita salah satunya ya dengan Ya. belajar seperti hari ini Mas Hendri ya. Sehingga kita punya referensi baru untuk menilai orang. Sehingga semua informasi yang pernah kita dapatkan sebelumnya, pengalaman-pengalaman itu kan menjadi nilai-nilai yang masuk ya dalam diri kita. Yang menjadi problem nantinya adalah saat kita itu sangat rigid, saat kita itu sangat kaku dengan nilai-nilai yang kita pegang itu loh. Hmm, Kalau kita mengutip Milton Erickson bilang itu kan kurang lebih gini ya, sumber dari berbagai macam permasalahan manusia itu karena kekakuan, rigiditas gitu, rigidity. rigidity. Nah, dengan kita belajar tentang memahami orang, dengan kita belajar hal-hal mungkin semisal tentang NLP, tentang dunia-dunia psikologi gitu ya. Ini akan membantu kita dalam menilai orang lain. Sehingga kita nggak gampang ngejudge orang, oh ini orang brengsek, oh ini, orang itu gitu loh. Ya memang secara perilaku normatif, ya dia bermasalah. Tapi jangan sampai kita itu termakan oleh nilai-nilai yang memang sudah ada gitu loh. Sehingga reaksi kita terhadap orang tersebut mengikuti kecenderungan kebanyakan orang. Kalau kita Hmm, ngebahas dari NLP tadi kan curiosity, rasa ingin tahunya. Selalu selalu munculkan rasa ingin tahu juga untuk bisa menilai orang itu apa ya yang membuat orang ini berperilaku seperti ini gitu loh. Mungkin dia adalah orang-orang yang dengan luka pengasuhan. Nah, orang-orang kalau terluka kan perspektif kita mungkin bisa sedikit lebih kendor ya Mas Hendri ya. Oh ini ya, orang yang butuh bantuan ternyata. Nah muncul welas asihnya, muncul compassionnya gitu loh. Sehingga itu tadi insight yang bisa kita dapat adalah untuk bisa menilai orang kita perlu memperbanyak referensi terlebih dahulu. Sehingga kita nggak kaku untuk menilai dan juga melabeli seseorang. Begitu juga saat oke. kita belajar NLP. Ada banyak teknik-teknik yang bisa kita terapkan ya untuk secara mungkin spesifik kita bahas menghadapi orang-orang yang kita anggap itu toksik gitu ya. Tapi sekali lagi pengen ngingetin teman-teman juga silakan didefinisikan ulang terlebih dahulu, buat kriterianya ya, buat Hmm, definisi yang jelas dulu sehingga kita tuh tahu oh orang toksik itu seperti ini. Sehingga kita nggak overgeneralisasi. Setelahnya kita masuk ke pembahasan tentang teknik-teknik di dalam NLP yang bisa kita pakai untuk ngadepin orang-orang yang kita anggap toksik gitu. Monggo Mas Hendri. oke. Artinya, artinya gini ya Mas Idrus, sebaiknya kita dengan sadar mendefinisikan Ya, tentang label-label itu sendiri ya. Salah satunya orang toksik. Jadi karena memang itu bukan sesuatu yang apa ya norma yang kayak sebuah baku yang kaku di masyarakat, tetapi perlu kita definisikan sendiri apa itu maksudnya orang toksik. Gitu ya, Mas Idrus berarti ya. betul, betul. Oke. Mendefinisikan secara sengaja. Kalau kalau kita kan sering sering ngobrol ya Mas Hendri bahwa
kita itu akan selalu kesusahan, kita akan selalu merasa sulit, bahkan nggak bisa untuk Hmm, mengendalikan hal-hal yang pertama tidak kita ketahui, yang kedua hmm, tidak kita sadari. oke. Nah, Ya, makanya, betul. nah kalau kita berinteraksi sama orang toksik itu kan, ya itu kita perlu mengubah dulu kan area itunya, gitu. Ya, ini mungkin eh, secara sederhana akan jadi anu ya, bagaimana kemudian misalnya nih dalam Hmm, praktikal mungkin ya, ketika seseorang mendefinisikan itu orang toksik, itu hmm, terlalu complicated karena banyak banget. Tapi kalau betul. toksiknya kayak apa sih? Mungkin kita perlu bertanya sama diri kita sendiri, toksiknya Hmm, kayak apa sih? hmm, Oh, dia itu seneng nyerang saya di meeting. Oh, berarti kan jelas kan? Ini orang seneng nyerang di meeting. Oke, lebih jelas nanti kita mau ngapainnya lebih jelas. Oh, ini orang seneng nyindir. Lebih jelas kan? Tapi kalau toxic itu akan jadi kayak bahasa apa ya? Pelabelan orang yang tidak produktif buat kita. Karena akhirnya kita juga, ah, ya udahlah namanya juga toxic, mau diapain lagi? Ya ngelakuin apa-apa. Bisanya cuma hmm. nge-labelin orang gitu di sana. Ya, Seperti itu juga, Mas betul, Idrus. betul, betul. Nah, keluasan itu ya kita dapatkan kalau kita tuh aware, kalau kita tuh sadar, ya Mas Hendri ya. Hmm. Nah, itu beberapa insight ya tentang apa yang bisa kita kelola di dalam pikiran kita, teman-teman, dalam benak kita, tentang Ya, pemaknaan, ya tentang pemaknaan, tentang kriteria, tentang definisi orang toksik, itu sehingga nggak overgeneralisasi. Nah, kita mulai masuk ya, Mas Hendri, untuk oke. teknik-teknik yang bisa kita pakai dalam NLP untuk ngadepin orang-orang yang kita anggap toksik ini. Monggo. Ya, siap. Jadi nyambung apa yang disampaikan Mas Idrus tadi teman-teman semuanya, bahwa secara mungkin pergaulan kita bolehlah sesekali ngomong toksik gitu ya, sebagian dengan persepsi. Misal kalau maksudnya gini, saya ngomong mobil gitu, di pikiran teman-teman kan semua beda-beda kan. Ada yang bayangin mobil itu apa Brio, apa Avanza atau Mercy atau whatever gitu ya di sana, atau mungkin malah mobil pick up. Satu kata itu bisa punya persepsi beda-beda. Hmm. Bahasa pergaulan itu kadang-kadang ya bahasa just pergaulan. Tetapi untuk diri kita sendiri, setelah kita oke, orangnya itu toksik. Langkah pertama apa yang kita bisa lakukan gitu kan? Di breakdown. Toksiknya kayak apa? Toksiknya itu perilakunya kayak apa? Dibedain antara orang sama perilakunya tadi. Perilakunya kayak apa? Kalau kita niat memang beneran mau ngatasin loh ya. Tapi kalau just cuman aku pengen ngeluh doang, ya tidak apa-apa. Itu kan pilihan ya. Aku cuma pengen ngeluh, mengungkapkan kekesalan kalau dia toksik itu kan haknya orang ya di sana ya. Tetapi kalau kita beneran mau handle breakdown, toksiknya kayak apa? Bentuk perilakunya kayak apa? Itu nanti yang akan kita strategi. Oh, oke. Orang yang senangnya ngomong di belakang. Strateginya kan beda kan? Sama orang yang kemudian kebanyakan ngomong misalnya. Beda. Karena mungkin yang ngomong di belakang ini kalau ketemu kita diam aja, tapi di belakang banyak ngomong. Tapi kalau orang toksik, dua-duanya orang toksik, Mas. Ya kan? Akhirnya nggak jelas kita harus ngelakuin seperti apa, teman-teman. Itu akan mempengaruhi otak kita, pikiran kita, neuro kita. Jadi pilihan bahasa kita mempengaruhi itu. So, satu, gunain label yang jauh lebih kita bisa definisikan untuk kita atasi. Kira-kira seperti apa? Gitu. Oke, Nah, mantap. kita tambah dulu, masih terus. Udah, lanjut. Nah. Ini salah Nah, satu oke, solusi itu. ya. Nah, ini salah satu solusi yang Ya, pingin kita bahas, teman-teman. mm, Jadi memang sebenarnya banyak ya. NLP itu selalu menawarkan banyak solusi. Tapi balik lagi, teknik itu bakal bisa kita temuin kalau kita tuh memahami dulu ya, Mas Hendri ya. Ini yes, apa sih? Sikap apa yang perlu kita munculkan ya? Terus kita memahami problemnya itu apa. Terus sehingga nanti teknik dalam NLP itu akan muncul dengan sendirinya gitu. ya, Nah, kali ini kita tuh pengen sharing juga tentang ada tiga teknik ya nanti ya tentang ya. NLP, dari NLP yang bisa kita pakai untuk menghadapi orang toksik gitu. Yang pertama Mas Hendri, managing state ya. Managing state. Managing. Gini, bahasa state ini mungkin agak nggak semua orang familiar ya. Negara bagian Gampangannya, Mas. ya, harus negara bagian kalau kita cari nanti terjemahnya ya gitu. Tapi secara gampang kayak gini, state itu adalah jumlah total dari pikiran dan perasaan kita. Ketika pikiran perasaan itu saling berinteraksi, itu disebut state. Misalnya nih, ketika orang itu cemas, dia mikirin, bayangin apa, rasanya kayak apa. Itu namanya state nih. Nah, yang pertama, saat kita mau handle gitu ya,
orang yang quote and quote kita sebut tadi entah apapun namanya itu tadi gitu ya, maka kita siapin state dulu nih. State seperti apa sih yang perlu kita gunakan ketika ketemu orang itu? Oke, aku mau ketemu orang itu tuh. Ini orangnya itu nyebelin nih. Orangnya itu toksiknya kayak gini nih. Stage-nya kita perlu kayak apa nih? PD kah? Tenang kah? Beda-beda mungkin. Aku tuh mau ngomong ini yang jadi agak toksik tuh atasanku ya. Aku mau ngomong tapi enggak. Nah, itu state-nya disiapin dulu. Oke, state-nya oke. Aku ketemu orang yang dia itu ngomongnya sering ceplas-ceplas tapi menghina. Oke, state apa? State tenang, state terkontrol misalnya. Nah, Hmm. itu kita bisa kondisikan dulu teman-teman. Jadi sebelum ketemu, kondisikan dulu state-nya. Kira-kira aku ketemu kayak apa? Aku pengen munculin kondisi pikiran perasaan seperti apa. Cara paling gampang munculinnya gimana? Satu, bisa mengingat-ingat sebuah kejadian yang state-nya kita pengen akses. Misal PD nih, kapan sih saat Anda itu PD banget, padahal awalnya Anda merasa nggak PD, misalnya gitu. Oh itu aku pas disuruh baca puisi waktu SD. Oke, akses aja dulu, rasain, yakini bahwa, oh aku pernah PD kok. Nah, itu paling nggak, meskipun nggak langsung ngilangin semua ketakutan, itu akan menyumbang terhadap state-nya di PD-nya. Nah, itu satu, mengingat memori yang kita pengen akses ketika ketemu si orang yang quote and quote toxic tersebut. Yang kedua, rubah fisiologi. Fisiologi ini cara paling sederhana adalah nafas, teman-teman. Ini dalam banyak pembahasan gitu ya. Nafas adalah cara paling sederhana untuk mengubah pikiran kita, state kita. Apa yang kita lakuin saat kita mau marah itu diserang orang itu kan nafasnya mesti pendek-pendek. Gitu. Kita itu kadang-kadang nggak sadar kayak gini. Kalau diserang orang malah kayak gitu ya. Itu sebenarnya ngasih respon, cuma responnya kan nggak lengkap. Hmm. Coba ini ya, kalau kita diserang orang, narik nafasnya yang pendek atau keluarnya yang pendek. Kalau ketika kita dalam kondisi emosi misalnya, narik nafasnya yang pendek atau keluarnya yang sorry, narik nafasnya yang panjang atau keluarnya yang panjang. Biasanya narik nafasnya yang panjang kan. Tapi saat kita lega, keluarnya yang Panjang. panjang. Nah, kesalahan banyak orang malahan adalah tarik nafasnya doang yang panjang, terus ditahan. Wah, itu nambah state-nya tambah kacau. Hmm. Kenapa teman-teman? Ketika kita narik nafas, itu heart rate kita, detak jantung kita itu naik. Nah, ketika kita ngeluarin nafas, itu hubungannya sama detak jantung kita akan menurun. Jadi kalau kita tarik nafasnya lebih panjang daripada keluarnya, itu akan naikin heart rate, detak jantung heart rate. Heart rate ini kalau terlalu tinggi, itu bisa waspada, bisa konsentrasi, bisa macam-macam. Tapi kalau kita pengen tenang, nafas Nah. keluarnya yang dipanjangin. Hmm. Nah, itu tips aja. Kalau salah satu yang kita bisa pakai adalah nafasnya dibuat sedikit lebih panjang tariknya, keluarnya sedikit lebih panjang lagi. Itu akan membantu kita lebih stabil. Dilakuin jangan cuma sekali, dilakuin 1 menit atau 2 menit. Hmm. Sekali lagi teman-teman, itu bukan ajaib langsung hilang itu enggak, tapi akan membantu menstabilkan state kita teman-teman. Karena itu kunci pertama. Hadapin handling orang model kayak apapun, maka kondisi kita dulu yang paling awal. Itu satu. Yang kedua, ada pendekatan lain di NLP namanya adalah reframing. Nah, ini yang penting juga teman-teman semuanya. Oh, perceptual position dulu. Yes, manapun deh. Oke, kita perceptual position ini salah satu teknik di NLP. Oke ya, teknik di NLP yang seperti apa sih? Jadi gini, teman-teman. Eh Robert Dills kalau nggak salah, salah satu co-developer NLP mengatakan wisdom, kebijaksanaan, itu hadir saat kita bisa ngumpulin banyak persepsi. Kita bisa melihat sebuah hal dari banyak persepsi. Jadi nggak cuma persepsi kita. Jadi orang wisdom tuh nggak mungkin melihat cuma dari persepsi dia sendiri. Nah, kalau di NLP itu kita bisa kalau di pelatihan-pelatihan NLPA yang coba akan kita lakuin itu kita bisa pakai pakai kursi lah, bisa pakai pakai kertas lah gitu. Tapi paling nggak ada 2 persepsi sampai 3 persepsi awal yang dulu kita pelajari. Satu persepsi siapa sih? Persepsi diri kita sendiri. Kalau aku ketemu orang yang toxic itu kayak apa sih? Rasaku kayak apa sih? Nah, ini secret resepnya. Ketika coba sekarang teman-teman, ketika teman-teman jadi orang yang toxic itu, rasain aja. Ketika aku jadi orang itu, apa sih yang aku pikir terhadap perilakuku ini terhadap si Henry itu? Apa sih perasaanku terhadap si Henry itu? Biarin aja Henry kayak gitu, sombong dia. Misalnya kayak gitu.
Sehingga kita memahami bahwa ternyata ada niatan tersembunyi. Nah, di NLP itu ada satu jargon sangat terkenal di presupposi namanya every behavior has positive intention. Setiap perilaku yang dimunculkan itu selalu ada niatan positif yang ingin sebenarnya didapatkan. Secara ekstrim misalnya ya, secara ekstrim. Orang pakai narkoba itu jelek, merugikan. Tapi kalau kita tanya, ngapain sih kamu pakai narkoba? Niatanmu apa sih? Niatan baikmu apa sih? Pengen Biar aku tenang tenang gitu. lah. Misalnya gitu ya, maksudnya gitu. Biar tenang lah. Biar tenangnya kan bagus loh teman-teman. Caranya yang salah. Ya, yang kita atur adalah oke, niatannya pengen tenang bagus. Nah, caranya ngarahin gimana misalnya? Oke, tak kasih tahu. Selain tenang itu ada cara lain loh. Apa sih pakai ini misalnya meditasi. Ini, tapi kalau yang pengguna narkoba kan label saya, kalau Mas Edi belum tahu sih rasanya narkoba, teman-teman kayak gitu. Tapi itu oke lah. Itu kadang-kadang guyonan-guyonan gitu ya. Nah, teman-teman semuanya kembali ke sini tadi bahwa orang itu yang berinteraksi teman-teman dengan kita yang memunculkan perilaku yang aneh-aneh teman-teman. Itu selalu punya positive intention. Percaya sama saya. Dia selalu punya niatan positif. Neng niatan positifnya itu nggak tersampaikan dalam bentuk perilaku yang baik atau nggak tersampaikan dalam bentuk reaksi yang bagus gitu ya di sana. Ya. Nah, ada dua hal sebenarnya. Kenapa kenapa orang itu intensinya itu apa? Tapi ini nyangkut sama dua kebutuhan basic manusia, yaitu merasa berharga. Kebutuhan emosional manusia adalah merasa berharga dan merasa pengen dihargai. Ketika orang merasa tidak berharga, ada orang yang nongol tiba-tiba, pinter banget. Kok tiba-tiba dia, "Pak, aku kayak gitu sih." Dia kemudian nyerang, itu sebenarnya dia punya keinginan terus aneh-aneh yang kita sebut toksik, karena dia merasa nggak berharga. Mungkin hasil dari pendidikan, mungkin hasil dari apa, terus perasaan tidak berharga, itu bisa membuat orang munculin perilaku yang aneh-aneh. Hmm. Yang kedua adalah perasaan ingin dihargai. Kenapa? Jangan-jangan orang itu munculin kayak gitu karena kamu nggak hargain aku. Dia merasa nggak dihargai. Jadi kita dibedain bahwa kadang-kadang cara kita menghargai itu nggak selalu matching sama bagaimana cara dia ingin dihargai. Nggak dihargai gimana? Aku udah ngasih kamu oleh-oleh setiap minggu. Nah, ternyata bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah misalnya disapa setiap hari, whatever. Jadi kita perlu perceptual position ini membuat kita bayangin teman-teman. Jadi pertanyaannya gini paling gampang. Kalau aku jadi orang itu, sebenarnya apa sih niat baik dia dengan ngelakuin ini sama aku? Apa sih niatanan dia ngelakuin ini sama aku? Coba ditanya gitu dulu teman-teman. Ke Tanya diri ke diri sendiri. sendiri maksudnya ya. Iya, diri sendiri. Bukan ke orangnya itu. Ya ke orangnya itu nanti. Boleh, kita bisa klarifikasi itu boleh. Tapi ini untuk internal dulu. Inner game-nya kita. Jadi itu penting sekali. Jadi ada dua. Sebenarnya ada tiga, paling enggak di NLP Basic gitu ya. Posisi ketiga itu posisi pengamat. Nah, ini kita tidak perlu bahas saat ini, tapi ya dua posisi ini dulu aja. Jadi posisiku rasanya kalau kayak ketemu orang itu kayak gini, coba kalau aku jadi orang itu, sebenarnya apa sih motif dia? Nah, setelah motif ketemu, nanti Anda tanya lagi. Terus motif ini mengantarkan dia pada tujuan apa? Purpose apa? Dia masih punya motif kan? Motif. Motifnya apa? Biar kamu nggak diangkat jadi misalnya naik pangkat. Apa sih purpose-nya? Ya biar aku juga merasa berharga. Masa keduluan kamu? Ternyata ada hal-hal tertentu di sana. Lah itu perlu kita selesaiin dulu di internal kita. Nah, yang terakhir mungkin yang kita bisa sharing malam ini. Oke, sebelum Itu sebelum ke situ Mas ya, Hendri. Nah, oke. Mas Hendri udah asik itu langsung wut 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 gitu ya. Dipas dulu. Pas dulu. Nambahin insight juga buat teman-teman. Jadi presuposisi tadi ya, jargon dalam NLP, behind every behavior has a positive intention. Positif ini. Nah, itu memang perlu kita tanamkan sama diri kita, teman-teman. Sehingga kalau kita melihat perilaku seseorang itu, kita nggak terbutakan hanya dengan apa yang nampak gitu loh. Yang di sini loh, yang kita lihat dari Ya, orang itu. Tapi kita melihat jauh ke dalam dirinya gitu loh. Mas Hendri tadi sudah sempat sampaikan tentang orang itu ingin diakui, orang itu ingin dihargai gitu ya. Nah, apakah salah orang ingin diakui dan dihargai? Enggak gitu loh. Kalau kita melihat itunya, oh berarti dia tuh sebenarnya ingin dihargai, dia tuh ingin diakui. Hanya saja cara-cara yang dia pilih
Satu, norak. Nah, itu mungkin gitu kan. Ya, Cara yang dia pilih tuh norak gitu loh. ya, Terus bisa juga kalau kita mau memunculkan pemakluman ya Mas Hendri ya. Itu bisa juga gini, kalau ya, kalau aku nih, kalau aku ya. hmm, Ya memang cara yang bisa dia lakuin kayak gitu. Dia ya, bisanya kayak gitu loh. ya, Nah, sedangkan mungkin kita bukan untuk merasa diri kita lebih baik enggak, tapi lebih untuk hmm, mendapatkan perspektif yang memberdayakan diri kita, untuk menenangkan diri kita. Itu dulu kan. ya, Aku punya pilihan cara lain yang lebih efektif dibandingkan dia. Lah, dia bisanya kayak gitu. Ya, ya wis lah, ya sudah gitu loh. hmm, Ya itu cara terbaik yang bisa dia lakuin versi dia gitu. Sehingga pemakluman itu akan muncul teman-teman. Ketika kita nggak bisa nerima orang lain atau mungkin perilaku orang lain, ya bukalah pintu pemakluman terlebih dahulu. Dimaklumi dulu. sepakat. Oh ya, memang bisanya gitu kok. Gitu loh. Ya itu kan sedikit lebih melonggarkan dada kita nantinya. Biar Ya, nggak terlalu sesak gitu loh dengan perilaku-perilakunya yang tidak menyenangkan. Kita perlu sadari bahwa tadi yang pertama, ya dia ingin diakui, mungkin ada itu ya, dia ingin diakui, dia ingin dihargai. Hanya saja cara yang bisa dia pilih, cara-cara seperti itu. Sehingga compassion, kita kasihan sama dia, welas asihnya tuh muncul. Nah itu insight yang bisa kita dapetin kalau kita menilai orang itu bukan hanya dari perilakunya, tapi dari maksud ya, baiknya. Kita lebih luwes. Nah gitu Mas Andi. Lanjut. sepakat, sepakat banget. Jadi teman-teman, eh, yang teman-teman pernah ambil skripsi misalnya ya. Hmm. Jadi penambahan satu variabel X Hmm. itu bisa mempengaruhi Y. Hmm. Ya, kebanyakan banyak orang itu anunya cuma satu. X sama Y sama dengan X. Hmm. Kalau orang, misal gini, orang toksik adalah orang yang nggak setuju sama aku. Cuma satu tuh. Maksudnya kan Hmm. orang toksik itu orang yang kayak gini, terus kemudian disebarin, terus kemudian apa, sehingga jangan cuma melihat orang dari seperti yang disampaikan Coach Idrus tadi. Mas Idrus adalah dari satu variabel aja. Itu akan membuat kita sebenarnya kalau kita perceptual position, kenapa sih orang itu kayak gini? Oh, ya memang dia dibesarkan dengan cara seperti itu. Mungkin ada sisa-sisa rasa luka yang masih belum sembuh. Dan dia nggak tahu cara mengeluarkannya, dan Hmm. aku jadi ventilasi untuk mengeluarkannya. Misalnya itu. Sangat-sangat mungkin. Iya bener. Ya, paling sederhana kadang-kadang kalau saya kayaknya masih itu juga mirip. Ya wis lah, Ya memang wis lah. ngono. Kadang-kadang gitu. Ya wis lah, memang gitu. Ya Ya bisanya sudah lah, gitu. memang Nah gitu. gitu kan. Misalnya gitu. Bisanya gitu. Namanya juga flora dan fauna. Kayak maksudnya bukan flora fauna, bukan masalah binatang, tapi adalah keragaman manusia itu luar biasa banyak. Beda-beda gitu maksudnya. Hmm. Ya udahlah ya, namanya manusia itu flora faunanya memang spesiesnya itu macam-macam karakternya. Nah, itu akan membuat rasa pemakluman dulu. Sehingga Heeh. kita nggak terlalu reaktif. Dan Hmm. pemakluman ini membuat kita compassion, terus oh ya mungkin kasihan sih memang dia kayak gitu gara-gara mungkin dendam yang belum apa misalnya gitu ya Hmm. terselesaikan. Nah, kira-kira gitu Mas Idris. Oke. Oke, silakan Mas Idris. Udah, langsung lanjut ke reframing Mas Hendri kita. Oke, ini yang terakhir ya, mungkin Hmm. ada banyak teman-teman, tapi kita pilih yang sederhana-sederhana. Yang Nah. terakhir itu namanya di NLP, kita sengaja pakai istilah teman-teman, itu bukan untuk apa-apa. Biar teman-teman icip-icip nanti kalau baca buku atau baca artikel atau ikut kelas itu lebih nyantol. Tapi kita bawa ke tataran yang paling sederhana. Reframing itu gini teman-teman. Kalau teman-teman tahu Adurai lah, atau siapa sih sekarang atau tokoh yang keker gitu atau siapa gitu ya, Adurai tokoh petinju gitu ya, fotonya keker gitu, terus kemudian kita kasih bingkai, ping ping bunga-bunga, itu kan jadi aneh banget kan di sana. Maknanya jadi berubah. Yang awalnya terus kayak keker gitu ya, terus jadi kemudian dikasih ping ping, itu kan jadi repot juga di sana. Nah, reframing, frame itu adalah kita memberikan bingkai. Reframe berarti kita memberikan bingkai baru. Yang awalnya toxic, terus mungkin kita punya frame lain yang sebenarnya itu lebih memberdayakan. Nah, reframing teman-teman ini sangat-sangat bermanfaat. Ini nyambung sama tadi yang sudah saya dan Mas Idris tadi obrolin tadi, yaitu merubah makna sehingga kita punya makna yang jauh lebih memberdayakan buat Hmm. diri kita. Nah, itu reframing. Misalnya nih, gini teman-teman, orangnya itu mungkin sama, tapi kalau kita ngubah makna,
perasaan kita bisa beda. Untuk menyederhanakan ini, saya pengen cerita sedikit. Ini diceritakan kalau nggak salah sama Stephen Covey. Jadi Stephen Covey itu menuliskan sebuah cerita. Jadi di sebuah kereta malam, teman-teman, ini di luar negeri ya, di sebuah kereta malam, sudah orang waktu pulang kerja mau ngelakuin perjalanan antar kota gitu ya, kereta malam. Itu yang tenang semua mau tidur gitu ya, tiba-tiba ada naik anak-anak gitu ya, bapak dan bapak, ada malah anaknya 4 gitu ya, saya agak lupa 4 atau 3. Dan ketika duduk selisih sebentar, anak-anak ini lari-lari, wah, lari ke sana lari ke sini antar gerbong, semua lari-lari gitu, kadang ke gerbong sana gerbong sini, tapi di gerbong itu sendiri mereka lari-larian luar biasa. Semua penumpang tuh ngamati, dalam hati mungkin berpikir, ini anaknya siapa sih, bapaknya yang mana nih, orang tuanya yang mana. Ini tuh kereta malam, orang mau tidur semua kok. Orang malah anak rame-rame dibiarin aja. Semua kayak gitu. Tapi nggak ada yang berani negur. Tapi mereka tetap main lari-lari dengan ceria gitu kan. Sampai akhirnya satu orang nggak kuat teman-teman. Karena sudah dia pengen istirahat, tapi kok ini anak lari-lari nggak dikondisikan orang tuanya. Ini orang tuanya yang siapa ini? Lari ke bapaknya. Saya orang tuanya. Pak, tolong dikondisikan dong anaknya. Kalau nggak bisa dikondisikan, kami mohon nanti di stasiun berikutnya Bapak turun aja sama anak-anak. Kami tuh lelah semuanya, Pak. Kami pengen istirahat. Tapi Bapak nggak bisa mengkondisikan anak-anak Bapak. Nah, kira-kira gitu. Protes nih salah satu penumpang mewakili penumpang-penumpang yang lain. Si Bapak mengatakan, baik, saya minta maaf yang pertama karena mengganggu istirahat Bapak Ibu semuanya. Dan saya kalau memang diminta, baik saya akan turun di stasiun berikutnya. Tapi sebelumnya izinkan saya bercerita bahwa kenapa saya membiarkan anak saya berlarian bermain. Just sebagai informasi saja bahwa kami baru selesai menghadiri pemakaman ibunya anak-anak. Ibunya anak-anak meninggal. Dan di umur yang masih kecil seperti ini, saya nggak tega setelah mereka kehilangan ibunya, saya melarang mereka untuk bermain-main. Dan kalau itu tetap mengganggu buat Bapak Ibu dan dianggap tidak tepat, saya akan turun di stasiun berikutnya. Dan yang nanya langsung kaget. Oh, mohon maaf Pak, saya nggak tahu kalau ibunya anak kayak gitu ya. Ya udah Pak, nggak apa-apa, namanya anak-anak ya Pak ya. Ya sudah biarin aja Pak, namanya anak, kami turut berduka Pak. Semoga anak-anak untuk menghapus sedikit kesedihannya dibiarin aja Pak. Dan akhirnya seluruh penumpang juga bisa tidur teman-teman semuanya. Apakah kondisinya berubah? Tidak berubah. Tetapi pemaknaan penumpang itu berubah. Teman-teman mungkin yang sebel sama sound gitu ya, mungkin terganggu, ada sound agak jauh aja keganggu, nggak bisa tidur gitu ya, protes. Tapi kalau tetangganya atau saudaranya dekat rumah gitu ya, punya gawe, itu dihidupin, ya, ya sudah lah. Namanya juga orang punya gawe setahun sekali. Dia memaknai dengan cara yang baru, perasaannya juga berubah teman-teman. Dan welas aslinya akan jauh lebih muncul. Itulah salah satu penerapan NLP. Kita mengubah maknanya, tidak langsung mengubah peristiwanya, tapi kita mengubah makna kita terhadap orang tersebut, tentang toksik tersebut, tentang orang yang kita sebut mungkin nyebelin itu. Jangan-jangan sebenarnya ada niat baik dan ada keuntungan juga buat kita. Apa makna yang lebih baik supaya saya bisa lebih nyaman bergaul sama dia? Gitu, masih terus dari saya. Mantap, keren banget Mas Hendri. Oke Mas, sebelum kita lanjut Mas, kita Ya, uh, respon feedback ya teman-teman nih ya di chat ini. Ada ya, ngasih feedback, ada ngasih pertanyaan. Nah, ini dari Rian nih. Setelah definisinya jelas, outcome-nya jelas, bisa kali Mas menghadapi orang toksik dengan WFO? Nah, ini bahasan teknis ya teman-teman. Jadi memang di dalam NLP itu ada namanya tuh WFO atau well form. Jadi form bentuk yang well dari mendesain apa yang kita inginkan terjadi. Nah, jadi NLP itu menawarkan sebuah teknik yang namanya WFO. Jadi bagaimana kita mendesain urutannya apa aja sih yang perlu dilakuin biar apa yang kita inginkan kan itu terjadi. Nah, jadi kalau pertanyaannya bisa nggak menghadapi orang toksik terus pakai WFO? Ya bisa aja. Sehingga di kemudian hari ketika kita menghadapi orang WFO, kita tahu apa yang bisa kita lakuin. Nah, itu jawaban Dikas untuk Rian ya. ya. Terus ada lagi feedback dari Mas Taufan, keren banget bahasanya Mas Hendri, persuasifnya. Nggak diragukan lagi kalau Mas Hendri, persuasifnya itu. Memang. Wah, saya belajar dari Mas itu sih. Kita sama-sama saling belajar, Mas Hendri. Nah, ini lagi dari Meilani Nilasari. Intinya, perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan ya, Coach. Exactly.
Itu bisa menjadi pemicu lah ya, sehingga kita tapi nggak bisa dijadikan patokan juga. Aku udah ngelakuin ini, harusnya kamu ngelakuin gini juga ke aku. Nah, itu akhirnya kita juga nggak fleksibel tuh di situ. Kita melakukan kebaikan dengan mengharapkan orang itu memberikan balasan yang sama, gitu. Ya, Jadi ya udah kita kalau berbuat baik aja gitu. Karena memang kita perlu berbuat baik sama setiap orang. Clear. Nanti khawatirnya ketika kita nggak dapat feedback perlakuan baik, akhirnya nanti jadinya kayak joker gitu loh. Apa dulu ya. Mas? Jargonnya joker itu Mas. Orang baik yang Orang yang, tersakiti. Apa itu? iya, iya, iya. Nah, Betul, betul. akhirnya jadinya kayak gitu. Nah, nah ini ada lagi. Izin tanya, sampai di mana permakluman diberikan, Coach? Oke. Bagus. Bagus ini. Saya jadi teringat ya, waktu saya tuh pernah duduk belajar gitu. Saya tuh dapat satu hadis yang bagus banget untuk membahas hal ini. Langsung ke pop up gitu ya. Jadi kalimat persis di hadisnya tuh, mohon maaf saya lupa. Tapi intinya gini, kita tuh perlu memberikan uzur atau pemakluman terhadap orang lain itu sampai 70. Jadi kita ngasih 70 uzur, 70 alasan untuk kita bisa memaklumi dan juga akhirnya bisa memaafkan perilaku orang lain. Duh, itu Rasulullah sampai secara spesifik nyebutin 70 loh. Kalau semisal tadi ya, sempat kita bahas, kenapa sih kok orang itu perilaku seperti ini? Oh ya, wajarlah dia memang ingin diakui, ingin dihormati gitu kan. Terus tapi cara-cara yang dia pilih mungkin kurang oke gitu kan. Itu baru satu tuh uzurnya tuh. Nanti kita perlu nambahin lagi. Nambahin sampai ya dihitung aja sampai 70. Masa iya sampai uzur ke 10 semisal kita masih belum luwes gitu. Tapi itu bisa dicoba ya. Jadi insight yang saya dapatin dari hal itu kayak gitu. Kita ngasih 70 uzur sama orang lain. Kalau dari Mas Hendri gimana, Mas? Ya, jadi karena bukan ahli hadis, jadi saya Sama, berdasarkan Mas. logika saya dulu. Cuma kebetulan inget gitu lah aku tadi itu. Ya, ya, bagus banget itu yang jangan. Jadi udur itu diperlukan supaya mungkin pemakluman kita juga tinggi ya terhadap Hmm. mungkin orang-orang tertentu yang eh, ada hal-hal yang ringan. Nah, ini menarik nih. Ini kita akan bahas yang namanya sebenarnya adalah batasan. Jadi teman-teman, ngomongin konsep konteks ini tuh luas banget sebenarnya. Sebenarnya kami sedang proses menulis tentang handle difficult people sama Coach Idrus ya di sana ya gitu. Nah, karena luas sekali, kita hanya memberikan dulu yang fokus ke innernya dulu, inner game-nya dulu, sesuatu yang ada di dalam dirinya dulu. Nah, ini pertanyaan menurut saya akan sangat nyambung pertanyaannya, izin tanya sampai di mana pemakluman dan sama dari Mas Febri. Reframing sama normalisasi ini beda atau sama? Nah, ini gimana Mas Idrus? Reframing itu bukan untuk pembenaran ya atau menormalisasi. Jadi memang beda antara reframing dengan membenarkan sesuatu apa ya, menjadikan satu hal itu kayak dibenerin walaupun itu salah, walaupun itu keliru. Enggak. Jadi Ya, reframing itu biar kita mendapatkan perspektif yang beda, perspektif baru, perspektif yang lebih luas. Sehingga kita tuh bisa merasakan perasaan yang lebih memberdayakan. Lah, kalau kita ngomong perasaan yang memberdayakan macam-macam ya. Mungkin itu kita hmm, ingin perasaannya lebih tenang, kita ingin perasaan yang lebih kalem, perasaan yang lebih bahagia gitu. Itu kita ubah sudut pandangnya. Makanya ya, bukan untuk membenarkan suatu hal, bukan untuk menormalisasi gitu. Kalau memang itu salah ya kita harus sepakat itu salah, itu keliru. Kalau secara norma, secara hukum, secara agama mungkin itu juga dianggap sebagai suatu kesalahan, ya bukan di reframing untuk menormalisasi, enggak, tapi bagaimana kita bisa bereaksi atau kita memunculkan perasaan-perasaan yang lebih memberdayakan terhadap situasi atau keadaan tersebut. Jadi the heart of reframing tuh di situ sebenarnya, bukan untuk membenarkan, bukan untuk menormalisasi suatu situasi atau kejadian, Mas Febri. ya, Monggo, keren. Mas Sip. Hendri. Mantap. Oke, jadi nyambung sih sampaikan Mas Idrus tadi. Jadi ada satu kata teman-teman. Namanya adalah kita perlu membuat batasan.
untuk menjawab sampai di mana sih kita akan apa ya, pemakluman ini. Itu sampai di mana? Kita perlu buat batasan. Nah, ini pertanyaannya mirip sama Mbak Melani ya. Izin bertanya, terus bagaimana cara menghadapi jika toxic behavior itu ada di sekitar kita setiap hari bersama orang tersebut. Nah, jawabannya agak mirip, yaitu buat batasan. Batasan ini apa? Satu, apakah itu mengancam kita? Ya kalau mengancam, kita masuk mode namanya kan fight flag kan, kalau kayak gitu kan. Kalau mengancam keselamatan, mengancam norma yang tidak diperdebatkan, sudah tidak diperdebatkan misalnya gitu ya. Misalnya ada orang megang-megang kita gitu ya. Itu mengancam dan itu melanggar norma. Nah, itu kita pakailah tadi state-nya, oke ini perlu state lebih seperti berani seperti apa gitu ya. Dan secara komunikasi, kita perlu ngomong secara apa adanya, tegas, asertif gitu ya di sana ya, asertif. Lah, tapi kalau seperti yang dipegang tadi ya agresif itu oke. Agresif itu nggak selalu kemudian main tangan juga ya, tapi Anda teriak, ya itu bagian bagian dari itu. Tapi kalau Anda pengen nyelesain ya asertif. Asertif itu apa sih? Asertif itu kita berani ngomong tanpa perlu untuk menyerang pribadi orang. Tanpa perlu untuk dalam artian tuh kayak eh, apa ya? Teriak-teriak berlebihan dan macam-macam di sana. Itu asertif. Jadi batasi dulu apakah ini mengganggu keselamatan dan kehormatan martabat kita atau enggak. Nah, itu dulu. Nah, kalau sudah di titik itu, maka kita perlu pakai strategi setelah oke, ini memang orang ini sudah sangat berlebihan sekali, keluar dari batas itu. Maka yang perlu dilakuin adalah batasan selanjutnya. Oke, satu, saya akan mengurangi ketemu dia. Meeting biasa, habis itu saya nggak akan interaksi. WA nggak saya balas. Sorry, saya hanya WA untuk urusan kantor. Buat batasan, termasuk di kantor tadi. Kurangi dulu paparan. Kita buat batasan dulu. Oke, kita akan ngomong sama dia seperlunya. Kalau itu atasan, ya seperlunya. Kan atasan nggak terus-terusan kan di sana kan. Jadi kita kunci tuh, Bapak, saya izin nanti untuk ini begini-begini karena misalnya saya ada suami, saya akan tetap komit untuk pekerjaan saya. Mohon untuk nanti kalau ada hal malam hari disampaikan, saya akan tindak lanjuti di pagi hari, misalnya. Itu batasan dan kita perlu asertif. Setelah kita tahu batasannya, tentuin batasannya, mana yang melanggar, mana yang enggak, mana yang masih dalam pemakluman, mana yang melanggar. Sehingga kita nggak menormalisasi bahasanya Mas Febri itu sesuatu behavior yang itu sebenarnya berbahaya buat diri kita. Ketika berbahaya, ya kita lakuin pertahanan, lakuin apa ya, strategi untuk apa ya, mengatasi hal tersebut. Manipulatif misalnya, oke ini ada yang dimaksud toxic behavior-nya adalah manipulatif. Oke, ini manipulatif kayak gimana sih? Ya kita nggak cuma kemudian reframing, oh dia mungkin bukan orang manipulatif, orang yang apa itu mungkin belum tahu ilmunya aja ya, itu reframing yang mengacaukan. Lah itulah bedanya, reframing itu bukan just berpikir positif, tapi reframingnya adalah oke, oke orang itu manipulatif, reframingnya gimana? Oke, ini kesempatanku untuk belajar menundukkan orang manipulatif. Ini reframing teman-teman, bagian kita. Jadi konteksnya kita luas bahwa ini adalah konteks untuk aku belajar ketemu orang manipulatif untuk menundukkan. Nah, jadi bukan kemudian, oh dia orang manipulatif, oh mungkin dia bukan orang manipulatif, tapi orang yang nggak tahu ilmunya. Nah, itulah disebut normalisasi atau pembenaran tadi. Nah, itu berbeda antara reframing itu mencari makna yang memberdayakan, sehingga perilaku kita itu jadi produktif dan apa ya, baik gitu loh di sana. Produktif mendukung goal kita. Nah, kira-kira gitu. Gitu Kak Idris. Ya. Nah, ini sebenarnya Lanjut, Idris. ini kalau kita ngeliat di kolom chat ya, yang disampaikan sama Raisya ini justru adalah salah satu insight ya. Nah, Hmm, kalau kita baca di sini ya, menurut hmm. saya istilah yang lebih tepat adalah toxic behavior, bukan Ya, toxic people. Exactly, ya, benar sekali. Tapi kenapa kok judulnya toxic people? Ya karena kita menggunakan terminologi yang umum tersebar saat ini gitu loh. Nah, ini jadi insight sebenarnya. Makanya yang toxic itu adalah perilakunya. Betul banget ya. Karena seorang bisa dianggap toxic untuk sekelompok orang, di sisi lain dia dianggap baik-baik saja untuk sekelompok orang yang lain. Dan ya. kembali ke statement awal Mas Idus tadi, bedakan antara orangnya dan perilakunya. That's right. Jadi pembahasannya lebih tepat bukan handling toxic people, tapi handling toxic behavior. Yes, kontennya Pakat. adalah handling toxic behavior, tapi memang kita mengambil judul handling toxic people karena memang terminologi atau istilah atau label yang sering digunakan orang-orang sekarang tuh ya
orang-orang toksik istilahnya gitu. Dan ini insight sebenarnya keren sekali ini. Nah, ini feedback dari Mas Febri nih. Masya Allah, ini ilmu tingkat tinggi, sangat menginspirasi. Oke, ini ada lagi. Ya, Coach sepaham hanya untuk membatasi perilakunya kita terhadap orang lain. Seperti yang disampaikan Coach Hendri tadi. Yes. Ya, mungkin teman-teman kalau ada yang mau ragen, kita Nah, diskusi silakan ya. sama-sama Kita ya masuk ke teman-teman. sesi Q&A ya. Mm-mm. Dipersilahkan ya teman-teman. Oke, Jadi sambil ini sambil kita baca ini. jangan dianggap apa yang saya sampaikan sama Mas Idrus adalah kebenaran mutlak. Ini kan cuma Iya, just opini kita yang iya. kita sarikan dari pemahaman dan pengalaman kami. Yang siapa tahu bisa ngebantu teman-teman. Yang Nah, siapa kan tahu bisa membantu. diasumsikan gitu ya. Ya, Ya dari Mas Bona, karena kita cuma bisa kontrol diri kita. Orang lain mau jadi toksik sampai gila di luar kontrol kita. That's right. Ini juga ya, insight nih. Ini juga insight. Jadi fokusnya pada apa yang dalam kendali kita. Karena perilaku orang lain itu memang di luar kendali kita. Nah, ini dari Mas Pur. Terima kasih Coach. Jadi bisa mulai upgrade usus agar lebih panjang. Oke, ini dari Mas Febri juga. Siap langsung latihan kasih frame ke beberapa orang toksik terus bikin benteng goib katanya. Ya, benteng goib itu yang Mas Hendri sebut tadi sebagai benderis ya, apa ya, batasan-batasan penulis. itu loh. Do's and don'ts. Nah, itu termasuk kita perlu membuat rules seperti itu, teman-teman. Kalau kita berurusan dengan orang-orang toksik gitu loh. Apa yang butuh, apa yang boleh, apa yang bisa, apa yang nggak perlu, udah ditinggalin aja gitu loh. Karena kita nggak ada tuntutan untuk harus selalu berinteraksi dengan orang-orang seperti itu gitu loh. Tidak Hmm. ada keharusan. Kalau semisal untuk urusan pekerjaan ya ya urusan pekerjaan aja gitu loh. Dan juga insight-insight yang udah teman-teman dapat tadi ya tentang membedakan antara orang dan perilakunya. Terus kita mengambil sebelum ketemu sama orang tersebut, kita kendalikan diri dulu. Kita pingin menghadirkan state atau perasaan apa aja sih yang pingin muncul gitu ya. Itu bisa. Oke, Mas Fuad atau mungkin siapa yang mau bertanya bisa raise hand ya. Nanti kita Silakan raise bantu. teman-teman, kita Sila- diskusi, nggak harus hmm, bertanya. Ada kita masuk ke ide atau hal lain dari perspektif teman-teman yang bisa melengkapi gitu pemahaman kita semuanya, sangat senang. ya. Jadi nggak Jadi hanya sambil ya, nggak hanya pertanyaan tapi ngasih feedback pun, ngasih insight untuk dibagikan ke teman-teman yang lain pun juga boleh ya Mas Hendri ya. ya Silakan betul, raise sepakat, hand. sepakat. Ha. Silakan raise hand dulu. Oke, Siap. siap. Mas Febri siap. Oke, anyone silakan. Kita masih ada waktu 10 menit. Ya, jadi saya sambil nunggu teman-teman ya, masih terus ya. Ya. Jadi suatu ketika saya ngajar kelas training gitu Hmm. ya di sana. Saya udah datang, beberapa peserta udah datang. Tiba-tiba ada orang datang, sambil jalan, itu peserta, sambil teriak-teriak. Yang isi siapa? Pernah kuliah di luar negeri di mana dia? Pernah tinggal di luar negeri di mana dia? Ini sambil teriak-teriak jalan kayak gitu. Wah gila saya pikir ini orang siapa gitu kan di sana kan. Ya sudah ada dua pilihan, saya berhenti sejenak, dia sudah duduk, saya berhenti sejenak, dia ngomel-ngomel gitu mungkin ya di sana. Ini orang ngapain sih, kok aneh banget sih, saya pikir-pikir gitu kan. Tapi saya cek lebih dalam, ini ini tujuannya dia, motifnya apa sih, yang dia inginkan. Saya mikir saat itu, oke, ini orang apa ya kira-kira ini, kok tiba-tiba teriak-teriak kayak gitu. Ada yang terpikir dalam pikiran saya dua, saya biarin aja pura-pura nggak tahu, nggak saya reken gitu ya, nggak saya address dia, atau saya muncul pilihan kedua, yaitu atau saya deketin dia untuk mengklarifikasi apa maksudnya ini gitu kan. Nah, muncullah itu, saya milih yang kedua. Saya datangi beliau, perkenalkan Pak, saya Hendri, saya yang nanti sharing di sini. Pernah kuliah di luar negeri di mana, Mas? Masih ceritanya kan ke saya langsung, ambil keras gitu. Eh, saya belum pernah kuliah di luar negeri, Pak, jadi saya kuliahnya cuma di UGM gitu. Terus pernah tinggal di luar negeri berapa lama gitu? Oh enggak, Pak, saya nggak pernah tinggal lama di luar negeri, Pak. Oke, selesai. Habis itu saya tanya balik, kalau Bapak sendiri, dulu kuliahnya di luar negeri? Oh enggak, Mas, saya sini aja. Wah, kok kaget ya lu. Nah, terus pertanyaan itu apa ini, saya pikir-pikir gitu. Terus yang kedua,
Bapak pernah tinggal juga di luar negeri kah gitu atau gimana? Oh enggak mas, saya di sini aja gitu. Ini menarik nih. Ini terus tujuannya apa sih? Ini ternyata orang, saya nggak tahu ya ceritanya gimana, tapi saya deketin dia ngobrol. Menariknya adalah saat selesai selesai gitu ya, kita belum selesai kelas gitu, beliau ada urusan duluan, beliau izin. Saya izin dulu ya mas, terima kasih. Besoknya lagi saya ada acara, beliau nyambut saya. Artinya apa sih kadang-kadang ternyata saya dengar cerita dia itu dulu kayak pejabat gitu, tapi kayak di demosi gitu loh. Jadi ada rasa kurang berharganya yang mungkin yang muncul, sehingga ketika ada orang ngisi ini langsung di wah, ini siapa nih? Fight-nya kan muncul di sana gitu loh di sana. Nah, kadang-kadang kita perlu memahami variabel di balik itu semua untuk kemudian bisa bersikap lebih bijak. Dan kita ngambil posisi yang ya sudah seapa adanya bahwa oke ini perlu saya apain. Sehingga kita bisa ngambil yang jernih. Karena kita menghindar dari itu juga nggak akan selesai. Malah jadi beban kan kadang-kadang di sana. Kadang-kadang kita perlu asertif, yang baik, deketin, hormatin, klarifikasi sebenarnya maumu gimana atau sebenarnya tujuanmu apa kayak gitu. Cara paling gampang buat saya adalah bukan gampang, nggak selalu gampang ya. Itu triknya orang Indonesia sebenarnya kalau kita mau ngelakuin ya. Ajak makan, ditanya, Mbak kemarin katanya kok kamu ngomongin aku kayak gini. Oh enggak mas, itu tuh salah mas. Nah, biasanya gitu kan di sana kan. Nah itu momen-momen seperti itu tuh perlu kita gunakan strateginya untuk kemudian mengkomunikasikan ulang sehingga yang awalnya mandek bisa bisa kembali jernih. Apa motifnya? Apa tujuan dia? Gitu kira-kira. Itu sambil nunggu teman-teman, silakan teman-teman Oke, kalau ada ada yang nih, Mas, ada question. pertanyaan dari Chandra Dewi ini kayak buat Mas Henry nih. Perceptual position tadi ada berapa sisi? Minim 3 sisi. Salah satunya menempatkan diri ke orang yang menimbulkan toxic behavior tadi dengan Hmm, melihat positif intentionnya. Yang lainnya hmm. dari posisi mana ya? Maaf tadi Ya, mungkin kurang nyimak. baik, yang satunya memang tadi nggak saya bahas supaya untuk menghindari terlalu complicated pembahasannya. Jadi sebenarnya ada banyak, bisa fourth position, posisi keempat, tapi kita bahas sampai ketiga dulu. Tiga adalah posisi netral, objektif, pengamat. Jadi kalau Observer. ada orang lain, ya observer gitu. Kalau ada orang lain gitu ya, yang nggak terlibat dalam obrolan itu, kira-kira melihat dua orang itu tuh kayak gimana sih? Kita masuk ke state netral sebenarnya, pengamatan netral. Nah, ini kalau paling gampang teman-teman, kalau teman-teman bisnis nih, posisi satu itu adalah posisi produsen. Jebakan produsen itu adalah dia selalu terjebak di posisi satu. Dia lupa bahwa ada posisi lain, yaitu posisi kedua, yaitu posisinya siapa kedua? Pelanggan. Jadi kalau menurutku produkku bagus, keren banget nih, posisi satu tuh. Tapi ketika pelanggan nanya enggak, aku jadi pelanggan tertarik enggak? Lah, saya pernah baca itu di salah satu artikel di luar ya. Jadi eh, Amazon, dengan saya Amazon itu sering di rapat-rapatnya itu ninggalin satu kursi kosong. Jadi di rapat itu semua penuh, ada satu kursi kosong. Ketika semua keputusan udah mulai dibahas atau mentok, mereka nanya, oke teman-teman, kita nanya pada orang yang paling penting di ruangan ini yang duduk di kursi kosong. Siapa itu? Pelanggan. Itu adalah posisi kedua. Nah, kadang-kadang karena jebakan orang sudah keren itu adalah ini masih bagus, masih diterima pasar. Nah, kalau dalam bisnis posisi dua adalah konsumen. Posisi tiga adalah konsultan, pengamat, orang luar. Dia ngerti konsumen, ngerti produsen gitu ya, tapi dia nggak terlibat langsung di sana. Jadi pengamatnya di sana. Nah, dalam konteks emosi tadi itu seolah-olah mungkin ada orang yang tahu diri kita, Anda dan orang tersebut, tapi dia di posisi netral. Kira-kira kalau dalam posisi netral, apa nasihat orang netral itu buat Anda? Nah, kira-kira pertanyaannya gitu. Anda masuk di dalam posisi tiga itu, kira-kira apa yang dinasihatkan orang netral itu kepada Anda? Kenapa kok nggak pada yang kedua juga? Yang kedua kan nggak ada imajinasi kita kan. Tapi yang ada kan diri kita. Jadi yang kita minta nasihat untuk diri kita. Karena yang berubah kan diri kita. Yang merubah diri kita. Kira-kira gitu, Pak Chandra. Oke, thank you. Nah, ini ada lagi, Mas Henry. Ya, Bagaimana kita meriset tubuh kita, meriset tubuh diri kita, manakala kita sudah terkena dampak psikologi aura toksik gitu. itu masih Gimana tuh, terus Mas? saja kalau aura-aura gitu. Kalau dalam Lebih kalau ahli masih terus. kok bisa nih dilabelin ke aku nih Mas Henry nih. Yesus. Nah, gini, biar biar nggak terlalu meluas ya teman-teman. Kalau
kalau dalam NLP itu memang kita nggak begitu familiar dengan istilah aura gitu ya. Tapi mungkin lebih kepada gimana sih cara ngerilis emosinya. Nah, gitu-gitu mungkin itu lebih relate ya dengan pembahasan NLP gitu. Nah, sebenarnya makna yang kita berikan terhadap semua peristiwa itu kan meninggalkan jejak-jejak rasa, sensasi gitu ya. Sehingga ketika kita pernah punya pengalaman yang nggak enak dengan orang yang kita anggap toksik dan kita ingat terus itu, ya itu karena ada makna-makna yang tidak memberdayakan yang masih nempel di situ. Nah, salah satu caranya bisa pakai yang udah disampaikan Mas Hendri tadi ya, pakai reframing. Jadi sehingga kapanpun kita mengingat peristiwa itu karena maknanya udah diubah menjadi makna yang lebih memberdayakan diri kita, maka ya emosinya bisa lebih netral. Terjadi perubahan emosi di situ. Ya, mungkin yang sebelumnya jengkel bisa lebih kayak legowo ya, nerima gitu. Itu terjadi karena reframing itu tadi. Nah, terkait dengan aura memang kita nggak ngebahas hal itu. Gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini pembahasannya sudah sampai ke ujung nih Mas Hendri. Kita kasih konklusi ya Mas Hendri ya. Ya, Kita mungkin kasih kita kasih konklusi. kesempatan dulu Coach Idrus kalau ada yang Ada, mau masih ada. Silakan. Ha. mau apa ya, resen, mau cerita atau mau Boleh loh. ngobrol. Kasih Mm-mm. feedback, dapat insight apa gitu Masih ya ya. dari Mm-mm. obrolan ini. Atau mau ngobrol, mau melengkapi teman-teman yang mau interaksi langsung dipersilakan. Boleh Boleh, buka video boleh. kalau ini. Ya, boleh. Boleh buka open cam, boleh open cam. Silakan teman-teman kalau ada. Kalau ada aja. Hmm, Kami nunggu. boleh raise hand. Ya? Oke, udah di chat. Boleh dong. Oh, boleh, 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 boleh. Boleh, boleh raise hand. Nanti Boleh boleh muncul juga. sambil open Kalau cam. mau muncul, boleh nanti Ya, saya bantu. sangat, sangat, sangat boleh. Hmm. Silakan teman-teman yang mau raise hand atau Oke. langsung buka open mic sama open cam. Silakan kalau ada. Oh, Masih ada 2 menit. nih. Ada? Silakan, Mas Taufan atau Pak Taufan ini. Nah, di unmute dulu, Pak. Ya, Dibuka dulu mikrofonnya, dinyalain. Oke, silakan. Oke, bismillah. Sebentar. Sorry, sorry, yes. sorry, sorry. Siap. Astagfirullahaladzim. Oke. Bismillah. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Hendri dan Mas Idrus. Salam. Waalaikumsalam. Izin ingin bertanya perihal Hmm. tentang salah satu bentuk dari sebaik-baiknya manusia itu kan kita memberikan manfaat yang terbaik. Nggih. Itu merupakan sebuah tulisan yang baik untuk kita. Karena itu kan juga pengertian dari kita sebagai seorang muslim. Tapi yang jadi masalahnya adalah manakala kita ingin memberikan manfaat yang banyak, kasusnya di lapangan, justru kita itu terperosok di kubangan, akhirnya kita dimanfaatkan. Hmm. Dan ini sangat toksik sekali, makanya saya tadi ada kalimat habis manis seperti buang. Nah, kira-kira ini mohon izin untuk pencerahannya Mas Henry dan Mas Idrus. Kira-kira bagaimana langkah kita untuk satu merilis efek toksik dari orang-orang yang bersikap seperti itu, sehingga kita masih tetap dapat berjalan di visi misi kita saat itu juga. Dan kemudian yang kedua, bagaimana cara memagari apa namanya, misalkan kita akan melakukan yang istilahnya orang meminta manfaat dari diri kita, misalkan maksudnya peran kita. Kira-kira bagaimana cara membentengi agar orang tersebut akhirnya tidak membuat diri kita itu menjadi seperti dimanfaatkan. Ya, kayak gitu. Ya, Tidak silakan. Thank seperti you. tebu ya. Terima kasih Bagus Matur ini. nuwun. Makasih, Bagus makasih pertanyaannya. Mas Terima Taufan. kasih, Mas Taufan. Karena itu Terima bagi Ya, saya kasih. toksit banget itu. ya, Wah. ya, ya. Memanfaatkan gitu ya, kayak Wah, manipulatif itu luar memanfaatkan biasa. gitu ya. Iya, Hmm. itu maaf itu sering terjadi banget ya. Wah, Hmm, hmm, hmm. Ya, matur nuwun. Oke, ya. siap. Monggo kalau yang susah-susah gini memang Mas Hendri yang jago jawab ini. Lo udah lah ke situ lah itu. Saya jawab konseptual itu nanti. Oke. Ini insight yang pernah saya dapatkan ya Mas Taufan. Saya tuh pernah bikin video di TikTok juga beberapa tahun yang lalu. Kalau kita tuh nggak mau dimanfaatin orang lain, maka jangan jadi orang yang bermanfaat, Mas. Makanya salah satu resiko orang
dimanfaatin sama orang lain karena memang kita tuh punya manfaat. Kalaupun memang hadis dari Rasulullah ya, khairunas anfahum linas itu kita jadikan semboyan hidup kita. Dan kita sadar bahwa menjadi pribadi yang bermanfaat itu adalah pribadi yang baik. Sebaik-baiknya kita itu adalah orang yang bermanfaat. Ya, mau nggak mau, kita perlu siap dengan konsekuensi untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Karena ya, ya itu tadi, kalau nggak mau dimanfaatin sama orang lain, jangan jadi orang yang bermanfaat. Mending kita jadi benalu aja untuk orang lain. Itu yang pertama, insight-nya tuh aku pernah dapat seperti itu. Terus yang kedua, untuk batasan-batasan sebenarnya lebih ringkasnya kalau dari aku gini. Dalam sebuah hubungan ya, rules of the game itu perlu kita buat. Rules of the game itu ya terkait dengan apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu loh. Kadang orang-orang yang melampaui batas itu adalah orang-orang yang memang dia tidak memahami bahwa ada peraturan yang tidak tertulis gitu loh. Katakanlah misal tentang norma. Norma itu kan aturan yang tidak tertulis sebenarnya, tapi disepakati bahwa itu sebagai batasan. Dalam interaksi sosial pun juga sama. Kalaupun kita merasa bahwa hubungan atau interaksi kita dengan seseorang itu ngerasa kayak, ini orang ini toksik deh. Yang disampaikan Mas Hendri tadi, kita perlu berkomunikasi secara asertif. Kita sampaikan, aku merasa seperti ini. Kalau ini terjadi, dampaknya seperti ini nih. Aku berharap ini bisa seperti ini. Jadi kita sampaikan secara asertif, terus untuk tujuannya adalah orang tuh tahu, oh batasannya di sini loh. Kamu dikatakan melampaui batas, melanggar batas ketika kamu melakukan seperti ini. Itu sesederhana itu, tapi mungkin nggak sederhana ya. Tapi sederhananya adalah rules of the game dalam interaksi sosial saat kita berinteraksi dengan siapapun itu perlu disepakati. Ketika kita merasa bahwa banyak hak kita yang dilanggar, gitu. Karena kebanyakan orang itu nggak mau ngomong, nggak nyampein gitu loh. Tapi ketika diperlakukan seperti itu, dia nangis, dia ngeluh, dia cerita gitu loh. Nah, permasalahannya adalah kalau dia itu nggak ngomong, kan orang itu nggak tahu apa yang dia rasain. Harapannya dengan diamnya dia, orang jadi tahu, emangnya dia dukun kan enggak juga gitu loh masalahnya. Makanya kenapa dalam hal ini komunikasi itu dibutuhkan. Kita sampaikan gitu loh. Nah, komunikasi asertif salah satu idenya adalah kita menyampaikan informasi ini dengan niatan baik tidak untuk mencederai hatinya. Tapi ini adalah sebuah hal yang perlu dia ketahui. Nah, itu kalau dari aku gitu sih. Monggo Mas Hendri bisa lebih melengkapi lagi, Mas. Oke, nah ini pertanyaan sangat menarik ya. Jadi kadang-kadang orang merasa dimanfaatkan dan ada orang yang memang tipikalnya adalah kayak ketika ketemu orang tak manfaatkan. Itu pertanyaan yang menarik. Saya jadi ingat salah satu buku yang menarik banget dari Adam Grant, salah satu profesor dari Wharton University kalau nggak salah ya. Jadi beliau nulis buku sangat bagus banget namanya Give and Take. Jadi beliau neliti tentang ada 3 orang dalam pergaulan. Ini bukan buku NLP ya, tapi karena pertanyaannya nyambung ke situ, ada 3 orang dalam pergaulan. Itu adalah givers, matchers, dan takers. Givers adalah orang dalam pergaulan itu fokusnya ngasih. Apa sih yang aku bisa beri sama orang lain? Apa sih yang bisa aku beri? Yang kedua adalah matchers. Oke, kira-kira kayaknya dia bisa bantu ini, aku akan ngasih juga. Jadi, oh aku udah pernah dibantu dia, aku akan bantu balik. Itu matchers loh. Nah, takers adalah dia fokusnya adalah ngambil, dapat. Aku kalau berteman nih sama Mas itu dapat apa sih? Dia kayaknya punya ini nih. Oke, aku tak berteman sama itu. Tujuannya adalah untuk ngambil sesuatu. Oke, pertanyaannya adalah, kira-kira menurut teman-teman, boleh tulis di chat, siapa yang paling sukses ketika beliau Masih. teliti dan siapa yang paling tidak sukses? Siapa yang paling sukses dan siapa yang paling tidak sukses? Orang-orang taker atau orang-orang giver gitu ya kira-kira. Ya, apakah givers, takers, atau matchers? Matchers. Nah, kira-kira yang mana tuh? Yang paling sukses yang mana tuh? Givers, takers, atau matchers? Matchers jadi sukses givers. Oke, yang tidak sukses sambil nunggu teman-teman. Kebanyakan manusia dan kebanyakan kita di banyak kondisi itu beroperasi di matchers. Wah, aku pernah dibantu dia, aku tak bantu balik. Oh, aku tak.
kira-kira kalau aku berteman sama dia dapat apa sih? Oh ya udah aku tak ngelakuin dulu. Itu matchers. Entah kita dulu, entah orang lain, tapi kita hitung-hitungan. Dalam kondisi pikiran kita adalah transaksional gitu ya. Sebenarnya bukan, dan itu nggak masalah, karena memang kita perlu transaksional gitu di sana ya. Hackers sukses. Hackers yang sukses, givers yang sukses. Paling sukses giver, tidak sukses adalah hackers, karena giver akan selalu berusaha memberikan. Oke, saya kasih faktanya dari penelitian dulu ya. Paling sukses adalah givers. Betul. Teman-teman ya. Paling sukses adalah givers. Kenapa? Nanti saya jelasin. Yang paling tidak sukses adalah sama givers. Jadi orang yang paling sukses di data yang dia paling tinggi itu adalah givers. Yang paling rendah tingkat keberhasilannya itu juga givers. Tapi ada yang membedakan. Givers seperti apa? Yang paling tengah matchers. Pasti di sana. Matchers. Jadi matchers dulu gitu kan, gitu ya. Ada urutannya itu givers, gitu, matchers, gitu ya. Kemudian takers, terus givers yang paling bawah. Itu sama-sama giversnya mereka itu, tapi beda. Sehingga memberikan dua hal yang mewarnainya beda. Givers yang atas. Kita mulai dari givers yang bawah dulu. Givers yang gagal adalah givers yang dia fokus ngasih doang. Tanpa berpikir tentang batasan. Satu itu. Kedua adalah dia berpikir jangka pendek bahwa seperti ini kayak apa ya? Kayak lari jangka pendek. Sedangkan givers yang berhasil itu mikirnya maraton. Oke, tak kasih dulu ini deh. Tak kasih dulu ini deh. Karena ngasih orang ya, anak kecil itu ya. Oke, aku mau givers ke anaknya dia itu, anak yatim piatu soalnya tak kasih aja nanti mesin bubut gitu kali ya. Padahal dia masih SD. Ya itu mah dimanfaatkan sama orang lain, itu givers yang nggak ngerti kan. Jadi bukan bukan kemudian maksudnya nggak boleh giver. Giversnya yang atas itu dia punya strategi, dia punya batasan. Giversnya yang bawah, pokoknya kalau siapapun minta tolong dia bantu. Padahal bantuannya itu kadang-kadang membahayakan diri kita. Misalnya anak Anda lagi nggak enak badan, lagi sakit, harus ke rumah sakit. Terus teman Anda, Bu aku ditemani dulu dong, aku nih soalnya ini lagi sakit hati nih. Terus katanya kalau menolong orang lain, Allah akan menolong sendiri. Anaknya dibiarin kesakitan di rumah, mengorbankan dirinya untuk jadi givers pada orang lain. Itu konyol sekali menurut saya di sana. Nah, givers yang bawah itu kayak kemakan di titik ini. Yang penting bantu orang, tapi dia nggak mikir. Apakah kondisi dirinya oke, keluarganya oke. Sekali lagi, kita akan lihat kalau di Quran kan ku angfusakum wa ahlikum nar, yang suruh jagalah dirimu dan keluargamu, nggak suruh orang lain dulu. Emang suruh ngasih, tapi yang suruh jaga dirimu dan keluargamu dulu kan berarti. Jadi fokusnya kita tentu ada hal yang menarik juga yang perlu kita arahkan di situ. Jadi givers itu sangat bagus, tapi jangan jadi givers yang konyol, yaitu yang semua hal yang diminta dikasih. Jadi punya batasan, seperti yang Coach Idrus tadi sampaikan. Gitu Coach Idrus. Mantap sekali. Wah. Pembahasan seperti ini memang nggak cukup 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, Mas Hendri. Kita aja kalau Ya, ngobrol pun juga nggak nggak ada habisnya ya. Kita selalu terbatas oleh waktu itu. Nah, kita kasih insight-insight ya yang sudah kita bahas ya Mas Hendri dalam kesempatan kali ini. ya, Yang pertama, ini untuk mengikat apa yang sudah kita bahas teman-teman. Kita perlu berhati-hati dengan kata-kata yang kita pilih ya, karena ini berpotensi besar mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bereaksi atau merespon apapun dalam kehidupan kita, termasuk saat kita melabeli ini orang toksik gitu ya. Jadi kita perlu lebih selektif, kita perlu berhati-hati biar kita tuh dalam keadaan yang berdaya. NLP itu empowering. NLP itu selalu memberdayakan diri kita. Sehingga kita bisa bekerja secara efektif, beroperasi secara efektif sebagai manusia. Gitu. Ini insight yang pertama. Yang kedua, Mas Hendri. oke. Jadi teman-teman seperti yang sudah dituliskan tadi ada di komen tadi bahwa fokus paling awal kita adalah apa yang ada dalam kendali. Ada fokus di luar kendali, yaitu apa yang dipikir orang lain, apa yang dilakuin orang lain, apa yang diprasangkakan orang lain. Kita nggak bisa kendalikan 100%. Kita mungkin bisa pengaruhi, tapi kita nggak bisa kendalikan. Apa yang kita bisa kendalikan? Gitu. Apa yang ada di dalam kendali kita sendiri adalah pikiran kita, kata-kata kita, perasaan kita, perilaku kita. Jadi fokuslah pada itu. Alih-alih kita melabeli orang dia toksik, dia itu
olah fokus sama diri kita. Perilaku apa yang saya akan lakukan yang positif. Itu kan dalam kendali kita. Cara pikir seperti apa yang perlu saya lakukan. Jadi kita nggak habis-habisin energi kita untuk kita taruh di luar kendali kita. Karena itu akan sangat membuat kita apa ya, nguras energi kita. Hmm. Yang ketiga, Kak Idrus. Yang ketiga adalah kita buat batasan interaksi yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman ya. Kita perlu menentukan rules of the game. Aturan-aturan yang perlu kita sampaikan sama orang-orang yang seringkali itu kita anggap menyakiti diri kita secara psikis, secara emosional. Jangan berharap orang itu bisa memahami dengan diemnya kita. Kita punya mulut, kita bisa ngomong, komunikasikan. Sampaikan dengan cara-cara terbaik yang bisa kita lakukan. Itu asertif tuh. Ya, dengan niatan bukan untuk mencederai dia. Memang kita nggak bisa memastikan hasil akhir saat kita menyampaikan hal itu, orang itu bisa berubah. Enggak. Tapi setidaknya itu adalah upaya-upaya yang berada dalam kendali kita, yang bisa kita maksimalkan. Daripada kita cuma setiap hari duduk, diem, disakitin, ngeluh, curhat sama temennya, nangis-nangis gitu kan, overthinking. Nah, sampaikanlah. Ya, nanti takut dia tersinggung. Nah, selama ini dia nggak pernah takut nyakitin kita. Kan gitu mikirnya kan. Kalau Jadi, takut tersinggung ya minta maaf nanti. iya, tinggal minta maaf gitu. Orang aja buat kesalahan tinggal bikin video klarifikasi, selesai kok gitu. Kita bisa minta maaf. Itulah gunanya kata maaf ya, permintaan maaf. Kalau kita keliru tinggal minta maaf. Selesai, teman-teman. Ini ya, insight yang mudah-mudahan bisa nempel ke teman-teman, bisa dibawa dalam kesehariannya nanti, sehingga mungkin ketika hari Senin atau mungkin Sabtu, Minggu gitu ya, ketika berinteraksi dengan orang-orang, tetap dapatkan insight ini, insightnya bisa kepake ya, yang udah dicatat juga terima kasih banget ya atas Saya izin nambahin kesungguhannya satu insight Mas dalam Idrus mungkin ya, kalau bereksplorasi. diizinkan. Silakan, silakan Mas Hendri. Paling akhir adalah Hmm. ketika ketemu orang, mari kita belajar bersama untuk melihat bahwa ini adalah masterpiece-nya Tuhan, Allah, yaitu manusia. Apa yang perlu kita lakukan adalah tertariklah. Kira-kira sebenarnya cara orang ini berperilaku, berpikir seperti apa. Tertariklah untuk melihat lebih dalam sebenarnya kenapa dia seperti itu. Dengan cara seperti itu, kita akan melihat orang tidak hanya sebagai label, tapi kita akan memahami orang lebih dalam dengan berbagai variabel yang membentuk pribadi dia sampai Hmm. saat ini. Terima kasih teman-teman Oke. semuanya. Ini hal yang bisa kita bagikan di malam ini, teman-teman. Terima kasih banget. Dan kami juga perlu menginformasikan juga bahwa di awal tadi kan memang fokus dari Indonesia Neuro-Linguistic Programmer Association atau INLPA ini kan kita mengadakan hal-hal yang sifatnya itu pemberdayaan diri, self-improvement, self-development melalui kelas-kelas seperti ini, Zoominar, dan juga dalam waktu dekat ini insya Allah di tanggal 10 Agustus bulan depan kita ada kelas namanya Thinking with Purpose. Ini kelas 1 hari penuh ya dari jam 9 sampai jam 5 teman-teman. Nah, di kelas ini kita akan sama-sama bereksplorasi tentang bagaimana kita tuh bisa mengarahkan pikiran kita pada tujuan. Ya, salah satunya itu. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih produktif dan juga bahagia. Mungkin teman-teman pernah ngerasa kayak setiap hari aku sebenarnya beneran mikir apa enggak sih gitu loh. Atau mungkin selama ini aku beneran berpikir ataukah ini hasil dari pengaruh emosiku gitu loh. Apakah aku sedang benar-benar berpikir atau tidak, kegalauan-kegalauan seperti itu biasanya itu muncul tuh. Atau mungkin teman-teman yang sering ngalami ini kayaknya overthinking deh. Nah, overthinking itu apakah termasuk berpikir ataukah gimana gitu loh. Nah, jadi kelas ini adalah kelas aplikasi dari NLP, teman-teman. Ini sudah batch kedua, angkatan kedua, alhamdulillah yang udah kita selenggarain. Batch pertama dulu di bulan Februari. Ini batch kedua. Nanti untuk info lebih detailnya, ini karena cuma saya infoin sekilas aja ya, siapa tahu teman-teman ingin punya kemampuan berpikir yang lebih efektif ya, entah dalam pekerjaan, entah dalam keseharian ya. Nanti bisa kita diskusi lewat chatting, nanti bisa hubungi Bu Sumi juga, ada kontaknya itu di situ ya. Jadi
ini yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita infokan buat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa jadi manfaat. Nanti insya Allah Amin. kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita tutup. Mudah-mudahan insight-insightnya bisa kebawa terus dan bisa bermanfaat terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.